Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, ayyuhal hadirun, ayah bunda, para pemudi-pemuda, para ustadz-ustadzah, para guru-guru yang saya muliakan. Waikum jami'an bitahtil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terpesona tadi lihat paparan dari Agri Quran ini luar biasa dan insya Allah bisa bekerja sama ya dengan Fitrah World Movement. Gitu. Kalau kami baru merintis gitu ya, ini kelihatan sudah banyak effort ya, sudah banyak progresif ya, sudah banyak inisiatif insya Allah. Nah, jadi saya juga sama ya, memang ke depan itu saya ingin mendorong para keluarga-keluarga ya, agar jangan seperti sekarang ya, kita ngalamin pandemik gitu ya, terus kemudian bingung, karena memang sistem pendidikan kita gitu ya, cara berpikir kita sekuler benar ya gitu ya, tamat sekolah ke kota besar, lalu mengais-ngais upah gitu ya, dan seterusnya, akibatnya tadi ya, lahan-lahan pangan di daerah itu terbengkalai gitu ya, lahan nganggur, mubazir itu. Sementara di kota-kota besar itu ya para keluarga muda ini kan kebanyakan keluarga muda ya hadir ya, mungkin kelahiran 80-90 kan. Ada yang kelahiran 40 nggak ada kan? Mungkin saya paling tua kelahiran 69. Mungkin paling 80-an ya teman-teman. Nah, ini kan keluarga-keluarga muda ini biasanya selesai kuliah lalu menetap di kota besar gitu kan. Dan tinggal di pinggiran biasanya, sepakat nggak? Tinggal di pinggiran, harus bekerja ke tengah ya. Kalau di Jakarta nih pasti tinggalnya nggak mungkin keluarga muda tinggal di tengah kecuali kalau warisannya banyak ya, pasti di pinggir kan karena rata-rata urban ya, biasanya Depok, Citayam, Cilebut ya, terus pinggir gitu, dan harus bekerja ke tengah gitu kan, ke kota besar ya, ke paling dekat Simatupang begitu ya, dan seterusnya. Nah ini akibatnya apa? Akibatnya banyak hal yang tidak sesuai dengan fitrah gitu ya, termasuk mendidik anak gitu ya, termasuk tadi ya pola pangan, pola kesehatan dan seterusnya gitu ya. Jadi saya juga berniat mau hijrah juga nih ke desa ya, mau pulang kampung gitu ya, karena saya lihat istri saya punya tanah di daerah begitu ya, itu yang mengurus betul tadi ya, mengurus orang-orang tua begitu ya. Pemudanya kemana ya? Pemudanya pada urban ya, padahal tinggal di kota besar itu rasio kepemilikan lahannya sangat kecil kan ya, sepakat nggak ya? Keluarga muda harus mencicil tanah seluas 100 meter ya dalam 15 tahun ya, bahkan 20 tahun begitu ya. Sementara di desa itu tanah luas terbengkalai gitu ya. Yang kedua, makanan ya. Kita harus membeli makanan di pasar, ayam-ayam yang diternak dengan cara yang tidak islami ya, walaupun halal, tapi kan nggak toib juga kan gitu ya. Akibatnya pengaruh nanti ya, kalau Allah mengatakan bagaimana doa bisa diterima gitu ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sementara bajunya haram, makanannya haram, ya gitu ya. Dan haram ini harus satu paket dengan toib ya, dan kita biasanya mengkonsumsi makanan yang tidak toib. Nah, pandemik ini jadi pembelajaran buat kita semua, sepakat ya teman-teman, kembali ke fitrah ya. Para pemuda di Agri Quran juga saya lihat ya, ini mungkin dorongan fitrah ya untuk kembali. Jadi nanti bukan hanya menyediakan pangan saja, tapi bagaimana keluarga-keluarga muda ini bisa kembali ke desa ya, kembali hijrah ya, hidup lebih alami gitu ya, hidup lebih fitri, hidup lebih islami. Tapi bukan berarti jadi bisnis properti di daerah, enggak ya. Cuma kita bagaimana kita dengan warga desa jadi muhajirin dan ansor ya, seperti Madinah. Gitu kan ya. Alhamdulillah hari ini saya di Ampu dihadirkan untuk menghitung fitrah ya, menumbuhkan fitrah dengan cara berkebun. Nah, ini luar biasa karena saya dulu waktu kecil senang berkebun gitu ya. Terus kemudian karena kuliah di kota besar gitu ya, dan memang saya dari kecil di kota besar gitu ya. Jadi saya dulu senang di halaman rumah itu tanam apa aja gitu ya. Kemudian akhirnya karena kuliah sekolah saya di IT begitu ya, satu saya di matematika, S2 saya di informatika, jadi seolah-olah berganti kehidupan itu gitu ya. Dan saya berpikir orang itu harus bekerja begitu ya. Padahal sebenarnya inti dasar dari kehidupan manusia kan sebenarnya harus memenuhi dulu kebutuhan pangannya gitu ya. Nah ini juga jadi masalah juga gitu. Nah kemudian maka anak-anak saya dulu semua anak saya sekolah di sekolah alam karena memang lahan terbatas di kota kan. Akhirnya saya berpikir anak-anak harus interaksi dengan alam gitu. Memang akhirnya badannya jadi gede-gede dan makannya jadi banyak gitu ya.
Itu tahun-tahun 2000 itu, ya sekolah alam baru berdiri dan saya masukin anak-anak saya di sekolah alam karena memang kalau di rumah kan nggak cukup gitu ya. Anak-anak harus dapat lahan yang lebih luas. Nah, cuman sayangnya memang kalau kayak sekolah alam jadi mahal ya, karena apa? Di kota besar. Ya, karena bikin sekolah alam di desa nggak laku kan, karena warganya kan warga desa, buat apa sekolah alam di desa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau keluarga muda ini bisa hijrah ke desa gitu ya, bisa membangun desa. Indonesia punya 70.000 desa, ya, dan itu kalau bisa disejahterakan ya, dimakmurkan ya, paling nggak ada sisi pangan, kesehatan, air ya, terus kemudian energi ya, paling tidak itu terpenuhi, maka beban negara selesai kan sebenarnya kan. Nah, dan warga itu akhirnya tinggal berproduksi aja, berkarya, bikin sesuatu tadi ya, kaos pakai serat bambu gitu ya, inovasi aja. Kenapa? Karena pangan, kesehatan ya, air, energi, termasuk pendidikan kalau bisa merancang sendiri, kalau itu selesai, nah itu udah negara sebenarnya akan lebih sejahtera gitu ya, karena beban PLN berkurang gitu ya, beban subsidi kan kita maunya subsidi terus nih kan, sedikit-sedikit subsidi pemerintah, sedikit-sedikit minta begging, mengemis gitu ya. Kenapa kita nggak berdaulat? Ya kenapa kita cuma berpikir bertahan? Ya aku mau sebut ketahanan pangan. Kenapa nggak kedaulatan pangan misalnya? Gitu kan? Nah ini mudah-mudahan kita akan merubah mindset. Dan dimulai dari yang sederhana. Nah, apa itu yang sederhana? Berkebun di rumah, gitu ya. Ini cara-cara sederhana sebenarnya ini persiapan kita untuk hijrah sebenarnya. Kalau kita nanti mau balik ke desa atau kita nanti paling tidak punya urban farming ya, punya pertanian bersama warga atau di lahan yang kita nggak luas, paling tidak kita sudah memenuhi aspek tadi ya, tidak ada lahan nganggur, ya, tidak ada waktu nganggur, dan tidak ada sampah mawur gitu istilahnya, gitu kan. Nah ini mudah-mudahan sesi hari ini bisa mendorong, saya bukan pakar pertanian memang, tapi saya akan menyampaikan nanti bagaimana bahwa berkebun itu ya itu cara ideal orang untuk menumbuhkan banyak fitrah. Karena para ulama mengatakan fitrah ini, fitrah manusia harus diinteraksikan dengan alam di mana dia tinggal. Harus interaksikan dengan zaman, dengan kehidupan di mana dia hidup. Dan terakhir diinteraksikan dengan Quran. Nah, makanya ketemu banget nih fitrah dengan Quran, dengan alam, ya, pangan. Maka penting tuh, makanya Ibnu Khaldun dalam makalahnya itu menyebut bahwa peradaban ini akan bangkit kalau 4 hal ketemu. Pertama fitrah, gitu ya, fitrah manusia. Yang kedua alam, fitrah alam, di mana dia tinggal. Yang ketiga adalah fitrah zaman, ya ada teknologi di sini, ada sejarah di sini, ya, ada realitas sosial. Yang keempat adalah kitabullah, yang memandu semua fitrah ini. Maka tegaklah sebuah peradaban. Gitu ya, karena dengan inilah nanti terbentuk social network ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi insya Allah saya akan dari sisi ini saya masuk gitu ya. Jadi berkebun ini persiapan ya. Jadi bukan sekedar ini lagi pandemik nih nggak ada kerjaan kita berkebun bukan. Ya saran saya teman-teman keluarga-keluarga muda mari kita mulai untuk berdaulat pangan ya. Nanti kemudian meningkat di berdaulat pendidikan. Kemudian berdaulat pemikiran. Nah, kalau sudah berdaulat pemikiran kita bisa hijrah tuh. Gitu ya. Nanti berdaulat dalam pekerjaan juga ya. Karena banyak hal yang bisa dikelola sebenarnya dari desa ya. Karena di kota itu kan 60-70% penghasilan kita habis buat makan, sepakat nggak? Ayam beli, semua beli gitu kan. Kalau di desa kan ayam tinggal nangkep ya. Sayuran tinggal tanam di depan rumah gitu kan. Anak-anak sehat, udara segar dan seterusnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini saya akan memberikan sentuhan gitu ya, biar teman-teman lebih semangat ya untuk mempersiapkan diri dan memulai dari berkebun. Karena berkebun ini cara ideal untuk interaksi fitrah gitu ya. Sekaligus mempersiapkan diri kita untuk hijrah. Oke, baik. Saya akan sampaikan slide-nya untuk mempercepat waktu. Gitu ya. Oke. Ini saya judulnya ini merawat fitrah melalui berkebun. Insyaallah. Oke. Gitu ya. Ini gambar keluarga muda menatap masa depan gitu ya dengan cara berkebun. Nah, gitu ya, dengan cara menginteraksikan fitrah anak dengan berkebun. Banyak riset ya, nanti kita akan bahas, banyak riset yang menyatakan bahwa berkebun itu cara ideal tadi kalau dalam Islam, cara ideal untuk berinteraksi dengan fitrah. Kalau di barat itu risetnya biasanya di duniawi ya. Misalnya kalau orang mau umur panjang itu berkebun katanya. Ternyata mereka menemukan riset di beberapa negara-negara ya, Jepang, Hawaii gitu ya, dan seterusnya, termasuk di Afrika, nyata orang-orang yang berkebun sejak muda itu umurnya panjang. Bisa sampai 100 tahun. Ya. Jadi teman-teman yang mau panjang umur, yang umurnya berkah ya dalam jihad di jalan Allah ya berkebun gitu ya. Dan kita mulai dari yang sederhana.
Tidak perlu mengada-ada, kita mulai dari yang sederhana, mulai dari apa yang ada, tidak perlu menunggu semua ada. Sepakat ya? Karena begitulah sunatullahnya. Nah ini kita dihadirkan pandemi ini, karena Allah menegur keras sebenarnya kan, maka doa para ustadz, Allahumma inna hada mardo jundum min junudik. Ya Allah, sungguhnya mardo, mardo itu penyakit pandemi ini adalah jundum min junudik, tentara dari tentaramu ya Allah. Dan saya meyakini bahwa pandemi ini membuat kita jadi kembali ke fitrah, gitu ya. Ya kemarin ini bulan September ya, biasanya tahun-tahun kemarin ya, 10 tahun terakhir bahkan 20 itu bulan udah kacau ya, nggak jelas musim hujan. Dan kita tahu dari kecil bahwa September itu mulai musim hujan kan. Alhamdulillah nih, Jakarta hujan, nggak tahu daerah lain ya. Tipis-tipis memang, tapi mulai banyak gitu ya. Dan ini mungkin alam sudah mulai kembali ke fitrah dikit-dikit ya, karena pembuangan karbon sudah berkurang kan, kapal-kapal terbang pada parkir, walaupun sekarang sudah mulai, tapi kita bersyukur ya, kendaraan-kendaraan juga banyak di rumah, ya gitu ya. Maka kita harus mendorong juga energi kita kalau bisa di rumah-rumah kita pasang solar panel ya. Memang investasinya lumayan, tapi paling tidak kita membantu lah ya, untuk tidak merusak bumi gitu, ya kan. Saya pernah usul dengan teman saya di pemerintahan, kenapa nggak rakyat itu dikasih benih, dikasih pelatihan untuk bertani gitu ya, kemudian dikasih energi matahari, solar panel atau tenaga surya atau tenaga angin gitu ya, sehingga PLN kita bebannya berkurang kan, sepakat nggak? Gitu kan, daripada subsidi yang sifatnya konsumtif, kenapa nggak subsidi yang sifatnya sustainability ke depan, gitu kan? Nah ini mudah-mudahan dengan adanya stable norm pandemik ini kita kembali ke new normal katanya. Tapi kalau saya lebih senang kembali ke stable normal. Kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada manusia sejati. Ya, bukan cuma ngais-ngais upah, ngabisin waktu di jalan. Ya, teman saya kemarin bikin status. Ya, apa yang paling menyedihkan ketika menghadapi masa tua dengan kenangan masa muda, habis di jalan, pergi gelap, pulang gelap. Apa yang lebih menyakitkan dari kenangan tentang masa muda hanya itu. Sepakat nggak ya? Nah, masa muda kita harus bermakna. Mari kita kembali ke real human being. Ya, bukan human becoming, tapi being. Menjadi manusia sesungguhnya, manusia sejati, insan kamil dalam Islam ya. Kemudian kembali ke real family. Ayo, mari rumah tangga kita, keluarga kita jangan cuma tempat kumpul-kumpul, makan, minum, tidur, pagi-pagi bubar, sibuk masing-masing ya. Tapi sebuah rumah tangga yang kalau dalam istilah hadis itu rumah tangga yang disinari oleh Quran ya. Nurukum sinari rumah kalian dengan Quran. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana terjadi dinamika dan stabilitas di rumah itu. Gimana fitrah tumbuh, saling mencahayakan, gitu kan? Karena fitrah ini cahaya, kitabullah, Quran ini cahaya. Cahaya ketemu cahaya itu dahsyat. Gitu ya. Nah ini yang nggak terjadi kan? Yang terjadi cuman kumpul-kumpul, lalu pergi gitu ya, masing-masing sibuk sendiri gitu ya, lalu menghabiskan, entah apa yang dihabiskan gitu ya. Kalau di barat disebut rest to nowhere, pacuan yang nggak kemana-mana. Ya, ayah berangkat gelap, pulang gelap, ya berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur, apa yang dicari gitu ya. Nah maka mari kita rencanakan hidup kita lebih baik, sepakat ya. Ya, kembali ke real family, kembali ke real father, real mother ya, jangan cuma jadi ayah pencari nafkah ya, tapi ayah tadi yang disampaikan di Al-Qur'an, bagaimana menjadi ayah pemimpin orang tua yang melanjutkan perjuangan ya kan, tadi dibacakan di depan itu. Walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya dalam keimanan, Allah akan sambungkan mereka dalam keimanan. Iman ini maksudnya apa? Bukan hanya iman dari sisi akidah, tapi iman dalam bentuk perjuangan. Ya, seperti yang dilakukan teman-teman Agri Quran ini kan perjuangan, ya, the mission of life, ya, melakukan fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Nah ini teman-teman harus punya ke sana gitu ya, jangan cuma nabung biar kaya, ngais-ngais upah gitu ya. Mohon maaf ya, saya bukannya merendahkan, tapi saya juga dulu mengalami masa-masa itu. Tinggal di Depok, kerja di BUMN, di pelabuhan gitu ya. Setiap hari saya menangis dalam perjalanan itu. Ya Allah, ini anak-anak saya makin besar ya. Saya makin hilang, lenyap dalam pencarian ketidakjelasan gitu ya. Gaji besar, jabatan bagus, tapi meaningless ya. Nggak punya makna, nggak punya perjuangan. Nah mari kita jadi real father, real mother. Sepakat ya? Yang ketiga adalah, ini teguran keras dari Allah ya, berikutnya, agar kita kembali ke hayatun thayyibah, ya, hidup yang baik. Ya. Kalau kata thayyibah ini di Al-Quran ada, saya hitung sekitar, dari Quran ya, saya hitung sekitar 49 kata thayyibah, thayyibin, thayyibat, thayyib, ya, taba, dan seterusnya. Jadi para ulama mengatakan kalau ada kata, satu kata banyak disebut di Al-Quran, itu artinya penting, gitu ya.
Ya, termasuk makanan yang toyib gitu ya, itu disebut di Al-Quran, rezeki yang toyib, ya, pasangan yang toyib, ya, termasuk juga kehidupan yang toyib ya, sajaratut toyibah, hayatun toyibah, kalimatut toyibah gitu ya, banyak disebut. Mari kita kembali ke itu semua, sepakat ya. Dan saya bergerak saya meneliti konsep fitrah, ternyata saya temukan para ulama dulu menulis bahwa setting hidup ini bahagia, happiness, saadah gitu ya. Jadi kalau hidup kita sekarang suffering ya, sakoi gitu ya, sakowah itu berarti ada yang salah dengan hidup kita. Dan bahagia ini ukurannya bukan materi ya, tapi kebahagiaan hakiki ya, karena menemukan perjuangan menuju Allah ya, peta jalan ya, mudah-mudahan agri Quran dan kita nih memiliki peta jalan menuju Allah. Sepakat ya? Karena kita semua kan pada akhirnya ketemu Allah. Ini semua kita buat dalam rangka apa sih? Ada kulzum, menikah, cari nafkah dalam rangka apa? Ya, ketemu dengan Allah, liqa Allah. Sepakat ya? Dan kita ingin menemukan peta jalan menuju Allah. Nah, maka mari kita kembali ke real happiness, back to fitrah. Nah, ini juga satu lagi, kembali ke desa. Ya, ternyata ada pelajaran penting ya, kenapa Rasulullah ditempatkan di Mekah ya. Itu Mekah itu desa dulu ya, walaupun ada Ka'bah, tapi itu desa. Ya, dan itu pelajaran bagi kita bahwa memang untuk membangun sebuah peradaban harus dimulai dari desa. Sepakat ya? Termasuk Yastrib, itu kan desa juga, desa Yastrib, akhirnya jadi Madinah. Kita disitulah Rasulullah. Jadi beda dengan nabi-nabi sebelumnya, itu nabi sebelumnya selalu diutus di tengah kezaliman, di tengah taugut, ya, di tengah pemimpin yang zalim. Musa alaihissalam di Mesir ya, dengan di tengah-tengah kezaliman Firaun ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga di tengah kezaliman Raja Namrud ya. Jadi para nabi-nabi ini selalu diletakkan di sebuah teritori di mana kezaliman terjadi, tapi Muhammad SAW tidak. Ya, Nabi akhir zaman ditempatkan di sebuah tempat kecil yang Persia dan Roma tidak tertarik. Ya, mereka lebih tertarik bahkan jauh ke selatan, ke Yaman ya kan. Jadi waktu Rasul lahir kan diserang pasukan gajah tuh, Abraha ya. Itu adalah gubernur jenderal Persia yang sedang ada di Yaman karena dia cemburu dengan pilgrimage ya, orang-orang yang ziarah ke Ka'bah, dia cemburu. Kenapa orang pada ke desa kecil sih, kenapa nggak ke Yaman gitu ya. Akhirnya di sana nggak ada yang datang juga. Akhirnya dia mau dihancurkan tuh. Jadi Persia dan Romawi lebih tertarik jauh ke selatan. Nah ini jadi hikmah buat kita gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman dan kita adalah umat akhir zaman. Ini barangkali jadi kabar sodik bagi kita bahwa kita harus memulai memang ini dari desa. Dan modernitas ya, postmodernisasi, kapitalisme itu memang menggiring kita pergi dari desa, sepakat nggak? Akhirnya desa-desa kita dikuasai para konglomerat ya, para pengusaha-pengusaha yang memang ingin menguras ya alam Indonesia. Jadi bagus buku yang disampaikan tadi ya, bagaimana umat Islam dulu tuh tentang pertanian itu luar biasa, karena bukan pertaniannya sebenarnya, tapi penguasaan lahan. Ya, ini penting penguasaan lahan. Ya. Konglomerat hitam itu berebut-rebut untuk membebasin lahan, gitu ya. Sementara kita tidak berebut buat wakaf membebaskan desa-desa kita. Sepakat nggak? Gitu. Jadi kembali ke desa. Ini nanti insya Allah akan jadi tren, ya. Karena saya meneliti sekitar 50 tahun ke depan ya, apa yang akan terjadi gitu. Saya baca riset-riset, ternyata memang nanti ada arus baru yaitu kembali ke desa, gitu ya. Termasuk di Jepang hari ini sudah mulai. Jadi mari kita back to fitrah. Sepakat ya, ini kompor aja. Nah ini sekarang yang terjadi ini, industri 1, 2, 3, 4 kan. Orang takjub dengan teknologi, dengan cyber physical system, dengan artificial intelligence, dengan uang elektronik ya dan seterusnya. Tapi nanti kemudian disadari bahwa ini semua gitu ya membuat manusia makin tidak manusiawi, sepakat nggak? Ya, keluarga jadi sibuk pegang gadget ya, jadi lebih nonton YouTube daripada didik anak, nonton gitu kan. Teknologi canggih ternyata tidak membuat manusia menjadi bahagia gitu ya, karena menyalahi fitrah gitu ya, bukan teknologinya, tapi fitrahnya nggak tumbuh sehingga teknologi jadi berbahaya bagi manusia gitu ya. Sosmed ya, kalau sosmed digunakan untuk dakwah bagus, tapi kalau digunakan untuk maki-maki, maksiat ya, menghujat ya, itu merusak ya, persatuan, merusak ukhuwah dan seterusnya. Oke, nah ternyata ada versi baru nih ya, namanya Society 5.0. Nah, jadi setelah 4.0 nih sekarang 4.0 ini sekarang dengan ciri digitalisasi termasuk kita go Zoom ini kan sebenarnya percepatan dari digitalisasi ya. Nah, Allah kelihatannya ingin mempercepat masa ini. Jadi masa 5.0 ini masa personalization ya, masa di mana manusia kembali ke fitrahnya kalau saya melihat begitu.
ya hidup lebih fitri, lebih alami, lebih sehat ya, walaupun teknologi canggih gitu ya. Tadi ya kayak di Quran kan pakai teknologi canggih juga ya, tapi sebenarnya yang didorong itu adalah apa? Mari kita hidup lebih fitri, lebih alami, sepakat nggak? Ya, saya akan puterin sebuah film ya di Jepang ini, film ini, dan ini sebenarnya simulasi ya. Nah, ini simulasi seorang anak tinggal di desa di Jepang ya. Jadi mereka tinggal di desa, udara lebih segar tapi masih bisa pesan pakai makanan ya. Tapi yang datang bukan Gojek, yang datang drone gitu ya. Pesan sepatu apa. Jadi teknologi canggih, lihat. Mungkin nanti di desa-desa kita melayang-layang drone ya, bukan tukang ojek gitu. Nah, kemudian kulkasnya bisa ngasih kabar gitu ya. Mungkin kulkasnya juga pakai energi terbarukan dan seterusnya. Nah, jadi semua serba teknologi canggih tapi hidup lebih sehat gitu ya. Lebih alami. Ya, terus ke sekolahnya lari. Terus ini neneknya ya, itu diskusi dengan dokter online. Jadi bisa periksa darah, bisa tes tensi gitu ya online. Lihat ya, sehat kan? Nah, ke sekolahnya lari itu. Ya, nggak kayak sekarang kita banyak duduk ya, banyak sebentar naik mobil, enggak lari. Tapi agriculture smart agriculture. Walaupun kalau bisa digantikan manusia lebih bagus ya. Nah, ini tokonya pesen. Ini gambaran aja ya, ini sebuah film yang sifatnya simulasi gitu ya. Nah, ini interaksi sosial terjadi gitu ya. Ceritanya dia naksir nih. Jadi ada interaksi sosial gitu ya, ada interaksi sosial, ada hidup lebih alami, udara lebih segar ya, lihat matahari cerah. Ya, terus kemudian sopirnya bisnya bukan manusia tapi robot dan seterusnya. Nah, ini gambarkan Society 5.0 dan ini diramalkan ya akan jadi tren ke depan gitu ya. Jadi mudah-mudahan agriculture, konsep fitrah gitu ya, ini bisa bisa mendampingi proses ini. Ini baru terjadi di Tokyo. Mudah-mudahan bisa terus dilebar ya. Oke. Teman-teman sekalian, nah ini ada ada kata sekarang era fucha ya. Fucha ini era yang volatile ya, serba nggak jelas ya, terus unpredictable gitu ya, terus ambiguity gitu ya, C-nya itu complexity. Nah, ini ada yang nganjurin ya bahwa dalam era seperti ini katanya karakter harus tangguh, penuh rasa ingin tahu, mendidik anak lebih adaptif dan resilient ya. Terus kemudian apalagi nih sesuai dengan tuntutan usia mereka harus bisa berjalan. Nah, jadi lebih ke fisiknya dan seterusnya. Nah, ini atau berkebun gitu ya termasuk. Ini kalau pendekatan barat ya, teman, kalau kita lihat barat itu yang menghadapi fucha dengan fucha gitu ya. Menghadapi kegamangan dengan kegamangan juga. Sebenarnya intinya adalah apa? Bukan ke depan ya. Maka dalam Islam itu perubahan itu bukan menuju kepada sesuatu yang baru ya, tapi perubahan itu kembali kepada fitrahnya. Islam gitu. Karena semua sudah Allah desain, ya sudah Allah rancang gitu. Jadi kata Bapak Barat itu semuanya berubah, ya semua menuju kebaruan, semua berubah. Karena mereka berpikir nggak ada yang stabil, semuanya progresif. Dalam Islam tidak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari Allah kita berasal, kepada Allah kita kembali. Jadi semuanya sudah ada desain. Tugas manusia adalah mencapai itu, ya, berikhtiar, memilih ya untuk kembali kepada apa yang Allah mau, ya bukan apa yang kita mau. Gitu ya. Nah, ini kita ambil sebagai pelajaran boleh, tapi kita harus bingkai ini dengan tauhid gitu ya. Oleh karena itu teman sekalian, ini ada kaidah ya, kalau seseorang meninggal gitu ya, itu ada 7 pahala yang terus mengalir gitu kata Ustadz saya. Alangkah bahagianya manusia kalau matanya tertutup ya, tapi pahalanya mengalir. Ya. Ternyata saya melihat beberapa poin ini ternyata terkait dengan alam nih, ya mengalirkan sungai ya. Mungkin pernah dengar cerita Utsman bin Affan ya, yang pernah mewakafkan sumur ya sampai sekarang masih mengalir dan uangnya juga terus mengalir. Ya, jadi konservasi air ini penting ya di masa depan ya. Jadi memunculkan air kembali itu nggak harus bikin lubang gitu ya, bisa juga tanam hutan ya. Jadi kalau ada lahan pertanian harus ada sebagian lahan ditanami hutan, karena hutan ini nanti mengundang air kan, begitu. Konservasi air. Saya kemarin dapat artikel bahwa Rasulullah SAW itu ya di Madinah itu jarang dibahas orang. Rasulullah ternyata waktu di Madinah itu membuat namanya hima. Hima itu lahan-lahan yang di sekitar Madinah itu tempat konservasi air. Jadi kayak hutan kecil ya, tempat menampung air. Itu dulu katanya puluhan ya, atau bahkan ratusan, sekarang udah punah atau berkurang. Jadi Madinah itu bukan cerita tentang bagaimana hanya membangun sebuah daulah atau sebuah pemerintahan, tapi juga bagaimana ekologi dibangun gitu ya. Himah namanya, nanti silakan dicari.
Ya, terus masuk nanam tanaman ya. Jadi selagi masih tanaman itu dipakai orang, pahalanya ngalir terus. Ya, sumur, terus ilmu ya. Ilmu bertani termasuk yang disebut ilmu agama di sini bukan hanya ilmu agama dalam arti ilmu dalam pengajaran tentang fikih ya, tapi juga ilmu-ilmu yang terkait dengan apa? Dengan hakikat kehidupan. Ya, termasuk juga ilmu yang fardu ain. Ya, fardu ain ini yang dibutuhkan oleh manusia pada saat ini, gitu ya. Ya, termasuk hakikat dengan kehidupan. Terus kemudian ini keturunan kan, anak yang soleh. Kita nggak bisa membayangkan ya kalau kita meninggalkan anak-anak kita di kota besar seperti sekarang ya, banyak tikus, udara kotor ya, air beli, kebayang nggak? Ya, sekolah tutup bingung, sekolah buka bingung, sepakat nggak? Kita nggak mau anak cucu, anak keturunan kita mengalami hal seperti kita, gitu ya, volatile ya, ambigu nggak jelas dan seterusnya. Oke? Nah, dari mana cerita ini bermula? Ya, jadi sebelum saya bahas tentang berkebun ya, cerita ini bermula dari bahwa kita hadir di muka bumi ini bukan kebetulan, sepakat nggak? Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bukan kebetulan. Semua by God design. Dan itu dimulai dari sebuah peristiwa disebut dengan The Day of Alastu. Ini gambar bayi ya, tapi sebenarnya kita belum wujud waktu itu. Jadi ada sebuah peristiwa dalam ruh yang semua kita mengalaminya. Wahid akhadha rabbuka min bani adama min zurihim zuriyatahum gitu, ketika Allah mengeluarkan turunan Adam dari sulbi Nabi Adam ya, dari keturunannya, kemudian wasyhadahum anfusihim, dan Allah meminta persaksian kepada Bani Adam. Jadi kita semua diciptakan bareng-bareng ya kalau saya melihat begitu, dan itu ruhnya diciptakan. Ya, karena memang kalau di akhirat itu kan nggak ada dimensi waktu ya. Ciptakan bersama dan kemudian dipersaksikan ya di sebuah alam ruh ya. Alastu bi rabbikum ya. Jadi wasyhadahum, Allah minta persaksian. Allah kemudian mengatakan berfirman alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita waktu itu belum wujud ya, belum ada bentuknya, belum ada fisiknya, belum bisa bicara, belum tahu apapun, kita bisa menjawab gitu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Jadi ketika Allah meminta persaksian, Allah juga siapkan kemampuan untuk menerima persaksian. Maka para pakar mengatakan ya, di hari mithaq ya, hari perjanjian itu manusia diinstal 3 hal. Pertama Allah ya, Allah dikenalkan. Jadi Allah itu bukan hasil berpikir kita atau konstruksi sosial seperti kata orang barat, bukan hasil berpikir akal kita, bukan. Allah yang mengenalkan dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jangan pernah berpikir ya Allah itu kita kenali dengan akal kita. Bahkan juga para ulama mengatakan mengenali Allah dengan keindahan alam juga sebenarnya meragukan, karena Allah itu sudah wujud sebelum alam wujud kan. Jadi tapi memang kalau untuk pendidikan boleh-boleh saja mengenalkan Allah dengan ciptaannya gitu. Tapi Allah itu sudah wujud sebelum alam ini wujud. Ya, sepakat ya. Jadi Allah mengenalkan dirinya. Yang kedua adalah fitrah, human nature. Itu sudah diinstal. Ya, termasuk kemampuan bahasa, ya, kemampuan untuk beriman gitu ya. Maka para ulama dengan sederhana mengatakan ada 3 yang diinstal dalam fitrah manusia. Pertama adalah kemampuan mengenal Tuhan, ya, to know God. Yang kedua adalah to do good ya, melakukan kebaikan atau akhlak. Yang ketiga adalah untuk accept knowledge, menerima ilmu. Itu yang diinstal ya. Nanti device-nya akal, mata, itu device. Tapi secara fitrah manusia disiapkan untuk mampu menerima 3 hal ini, ya, mengenal Allah atau mencari Allah, ya, atau hakikat tentang Allah. Yang kedua tentang fitrahnya gitu ya, dirinya, dan yang ketiga adalah ilmu ya, kemampuan menerima ilmu. Nah, teman-teman sekalian, dari sinilah kita bermula ya. Untuk apa itu semua? Gitu, untuk semua dalam rangka nanti ketika kita lahirkan ke bumi. Jadi makanya fitrah dan kitabullah ini kompatibel gitu ya. Fitrah dan Quran ini kompatibel. Jadi kalau agri Quran itu ada kata Quran. Quran itu bagian dari kitabullah ya. Kalau kitabullah kan Quran dan sunnah gitu. Ini kompatibel. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan adalah Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fitrah yang diinstal dalam diri manusia disebut fitrah al-gharizah. Sementara kitabullah atau Quran disebut dengan fitrah al-munazzalah. Ya, jadi sama-sama fitrah, sama-sama cahaya. Gitu. Nah ini ketemu, klik gitu ya. Nah, makanya tidak ada satupun syariah atau ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah. Sepakat ya? Gitu. Kalau Allah perintahkan kita makanan halal dan thayyib, perhatikan anak-anak kita waktu kecil suka makanan halal dan thayyib. Ya kan? Mereka sangat suka makanan yang alami, yang nature. Sepakat nggak? Alpukat, pisang ya. Lalu kenapa udah gede suka makanan yang bungkus-bungkus plastik yang ada 100 P-nya tuh, penyedap, pewarna, pemanis.
pengasih dan seterusnya gitu. Itu kenapa? Orang tua yang merusaknya, gitu kan? Maka Rasulullah mengatakan setiap anak dalam keadaan fitrah, orang tua lah yang ngacak-ngacak gitu. Sepakat nggak? Bangun pagi misalnya, bangun pagi itu kan syariah, sholat subuh kan. Setiap anak waktu kecil suka bangun pagi. Siapa pernah punya bayi? Kan jam 3 bangun, jam 4 bangun. Yang nyuruh tidur lagi siapa? Orang tuanya. Tidur ya nak, ya masih gelap gitu ya. Hari ini orang tua mengeluh anaknya mager atau mager, malas gerak pegang HP ya. Padahal waktu kecil semua anak suka gerak, sepakat? Kecuali sakit ya. Semua anak suka gerak. Yang nyuruh diam siapa? Kita. Sini nak, cicing wae atuh, cubit, ciciwit kalau orang Sunda bilang gitu ya. Akhirnya jadi pendiam selamanya. Dan riset membuktikan anak-anak yang ketika besar sholatnya goyang-goyang, gerak-gerak, karena hak bergeraknya tidak diberikan ketika masa di bawah 7 tahun, masa usia dini. Maka perintah sholat itu mulai usia berapa? 7. Nanti kita bahas ya sedikit. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan perintahkan sholat ketika usia 7? Karena Allah Maha tahu anak-anak di bawah 7 tahun itu nggak bisa diem. Sepakat nggak? Kalau diperintahkan, itu pun bertahap sampai usia 10 tahun. Ya, jadi syariah dengan fitrah ini kompatibel dia. Maka jangan lebay, ya. Jangan lebay dan jangan lalai. Nanti anaknya alay gitu ya. Jadi ini yang bilang bukan saya, yang bilang Rasulullah SAW. Yang bilang adalah Ibnu Taimiyah gitu ya, kompatibel. Makanya juga dalam mengatakan fitrah adalah kondisi konstitusi karakter yang dipersiapkan untuk menerima din, menerima agama. Jadi ketika Allah turunkan kitabullah, ya tetapkan kitabullah, maka manusia yang menerima kitabullah itu disiapkan untuk mampu menerima kitabullah. Sepakat nggak? Kalau hari ini anak kita misalnya susah, sholatnya malas, ya disuruh-suruh, tidak suka sama agama, berarti ada yang salah tuh ya di proses pendidikan. Oke, nanti kita bahas. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita di alam roh itu kita dilahirkan ke bumi. Nah ini yang tadi saya bilang 4 dimensi peradaban. Jadi manusia dengan fitrahnya, kemudian kitabullah tadi ya ilmu, dan ketika dihadirkan ke bumi ada 2 unsur luar. Yang pertama adalah bumi, ya dimensi tempat. Yang kedua adalah waktu, ya dimensi waktu atau kehidupan. Nah 2 inilah unsur dinamika yang dimana kita nggak bisa pilih ya. Dihadirkan Allah di bumi mana kita lahir, dan dihadirkan Allah di zaman apa kita hidup. Gitu kan? Ini kan kenapa kita nggak dihidupkan di abad ke-7 atau abad 14 atau zaman Julius Caesar gitu ya. Kenapa di abad hari ini? Karena memang Allah berkehendak ya, dan kita disiapkan untuk hidup di zaman ini. Sepakat nggak? Gitu ya. Jadi kalau hari ini banyak lahan terbengkalai apa ya, kita memang ditakdirkan untuk mengembalikan itu semua, gitu kan? Nah, ini bumi tempat di mana ditinggal. Jadi kenapa kita hidung lebih pesek, ya kulit lebih coklat? Karena memang harus hidup di Indonesia, gitu ya, di daerah tropis. Sepakat nggak? Gitu ya. Jadi riset membuktikan anak nelayan itu, ya kalau banyak makan nasi sakit ya, dia harus banyak makan ikan karena ususnya memang diciptakan untuk makan ikan. Anak petani kalau kebanyakan makan ikan sakit ya, karena memang ususnya disiapkan untuk makan tumbuhan ya atau makan tanaman gitu ya. Nah kalau kita nggak jelas kan, gitu karena tinggal makan sampah kita, makan plastik-plastik dan kardus-kardus gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita back to fitrah ya, kembali agar peradaban ini tegak kembali. Sepakat gitu ya. Oke, dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka kita mencapai tugas kita sebagai khalifah. Jadi itu semua bukan sia-sia ya, tapi itu semua ada maksudnya. Apa maksud Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Apa tugasnya? Yaitu menjadi khalifah di muka bumi ya. Jadi menjadi wakil Allah di muka bumi. Di muka bumi ini ada banyak fungsi-fungsi yang beragam fungsi kan, ya menyelamatkan manusia, menyelamatkan alam, melestarikan hutan, ya menyediakan pangan. Jadi ada banyak tugas itu. Nah sekarang tinggal kita pilih ya tugas mana yang mau kita jalani. Ya kalau mau bersama-sama kita harus berjamaah ya agar menjadi sebuah kesatuan dalam kafaah gitu ya. Ada yang ngurus pangan, ada yang ngurus pendidikan, ada yang ngurus kesehatan, ada yang ngurus energi, ada yang ngurus teknologi ya, ada yang ngurus macam-macam. Jadi itu pentingnya berjamaah ya agar bisa menyatukan potensi-potensi umat ini gitu ya. Agar kenapa? Karena setiap kita memiliki tugas ya, memiliki alasan kehadiran. Maka ada seorang pakar mengatakan ada 2 hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu ketika kita dilahirkan dan kedua ketika kita menemukan mengapa kita dilahirkan. Ya, atau menemukan tugasnya. Ini para pendiri Agri Quran juga barangkali sudah menemukan tugasnya tuh ya. Kenapa dia bikin aplikasi, bikin misi. Karena misi itu tugas dia, alasan kehadiran. Nah, mari kita sama-sama menemukan tugas kita. Inilah peta jalan kita menuju Allah. Sepakat ya? Inilah rute kita, roadmap kita. Inilah syiratal mustaqim. Yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari ya, di surat Al-Fatihah itu. Yaitu jalan yang lurus dan lapang, kata Ustaz Adi Hidayat, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, clear ya?
Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua cerita tadi adalah rangka ini, melakukan jadi khalifah, termasuk berkebun. Nah, termasuk kembali ke desa, termasuk itu adalah bagian dari khalifah. Ya, jadi anak-anak kita semua adalah khalifah. Dan khalifah itu hero, pahlawan gitu ya. Jadi kita semua ini punya fitrah pahlawan ya, yaitu untuk menyuruh kebenaran, untuk menolong agama Allah, untuk mengembalikan kesejatian ya, fitrah ya, untuk menegakkan kemuliaan Allah ya, sehingga agama Allah itu menjadi ulia ya, menjadi yang paling tinggi. Oke. Nah, oleh karena itu ada seorang pakar mengatakan ya terkait dengan pendidikan, merobi sesungguhnya adalah Allah katanya. Karena Allah lah yang telah menciptakan, Allah lah Al-Khaliq yang telah menciptakan fitrah manusia dan mengkaruniakan berbagai bakat manusia. Dia pula yang menyediakan jalan bagi tumbuh dan kembang fitrah itu. Jadi fitrah itu ibarat benih ya, Allah sudah berikan kepada kita. Allah siapkan juga jalannya. Ya, siapkan tahapannya. Jadi kayak benih lah, persis gitu ya. Karena kita dalam berkebun juga gitu kan. Ya, berkebun itu kita ibarat diberikan fitrah pohon oleh Allah gitu ya, dan kita nggak boleh lebay. Dan Allah juga telah menyediakan panduannya ya agar fitrah-fitrah itu tumbuh semakin sempurna, bagus dan bahagia. Nah, jadi kalau tumbuhannya kan pasif ya. Nah, kalau manusia ini harus diberikan panduan yang hakiki ya, yaitu Kitabullah atau Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka aktivitas seorang murabi katanya, just follow the fitrah, ikuti aja fitrah itu, pandulah dengan syariat atau pandulah dengan Kitabullah. Maka jadi hebat dia. Jadi filosofi mendidik anak, mendidik fitrah itu mirip dengan filosofi berkebun, filosofi menanam pohon, mirip gitu. Ya, maka ada seorang pakar mengatakan jangan jadi carpenter tapi jadi gardener. Nah, gitu ya. Jadilah para pekebun. Jadi nanti kita akan lihat ya, kalau kita berkebun itu sebenarnya kita dapat hikmah banyak tadi selain panjang umur ya, kita juga jadi paham. Oh, didik anak itu seperti nanam pohon ya. Maksudnya apa? Ya nggak boleh lebay. Saatnya menyemai ya menyemai, saatnya taruh di tanah ya di tanah gitu ya, saatnya ngasih pupuk. Saatnya pupuknya juga harus pupuk yang tidak merusak ya, bukan pupuk kimia, saatnya menempa gitu ya untuk berbuah. Jadi masing-masing ada tahapannya. Maka dalam menumbuhkan fitrah nanti tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Sama kayak pohon ya. Maka jangan jadi carpenter atau carpenter diserut, digergaji, dipotong, jadilah gardener. Ya gardener itu orang yang ikhlas. Ya, orang yang tulus. Nggak boleh petani itu baru biji ya, pengen buru-buru berbuah, baru meretas 2-3 helai daun, pengen buru-buru berbuah, disemprot banyak-banyak, disiram banyak-banyak, mati dia. Sepakat nggak? Itu yang terjadi dalam pendidikan kita. Anak-anak kita digegas ya dengan alasan ini zaman kompetisi, Ustaz. Anak-anak sudah dari kecil digegas biar mereka bisa kompetitif, Bu. Bapak mendidik itu bukan biar anak jadi kompetitif, biar anak masuk surga. Sepakat nggak? Biar dia masuk surga. Dengan cara apa? Fastabiqul khairat. Banyak amalnya, banyak kebaikannya, banyak kontribusinya. Ya, bukan banyak ngalahin orang. Sepakat ya? Gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang mindset kita muslim tapi mindsetnya sekuler gitu ya, mindset penjajah kita. Oke, ini ada 8 fitrah, nanti kita akan bahas ya. Saya dapatkan ini dari Imam Ghazali. Ya, dari 1-2, ada sekitar 3 buku lah, jadi nggak di satu buku ya. Fitrah itu terkait dengan keimanan, kata beliau. Yang kedua, beliau mengatakan fitrah itu terkait dengan curiosity, ya, gairah orang untuk belajar, ya, untuk meneliti, untuk intelek, gitu ya, curiosity, rasa ingin tahu, beliau menyebutnya begitu. Yang ketiga adalah fitrah terkait dengan keindahan. Saya temukan di buku ini di kimia kebahagiaan ya. Jadi beliau mengatakan keindahan itu fitrah, ya, karena Allah menciptakan keindahan dan Allah itu indah gitu ya. Dan manusia indah itu fitrah ya. Jadi manusia tuh nggak suka sesuatu yang kasar, yang jelek tuh manusia nggak suka ya. Dan anak kecil tahu kalau misalnya gunung yang hijau tinggi itu indah, laut yang biru itu indah, anak-anak tahu. Hamparan padi yang hijau itu indah, mereka nggak usah, nah itu indah ya nak, nggak usah bilang, mereka tahu, they know, they already knows. Oke ya, termasuk fitrah kedewasaan. Ini nomornya nggak urut ya. Ada lagi fitrah seksualitas ya, terkait dengan gender. Ya, laki perempuan sekarang orang rame-rame di LGBT gitu kan. Kita nolak LGBT tapi have no ID. Bagaimana anak kita jadi laki-laki sejati, jadi suami sejati, ayah sejati, jadi perempuan sejati, ibu sejati, istri sejati, kita nggak tahu caranya. Gitu kan. Akhirnya jadi banyak yang melambai. Atau nggak melambai, jadi ayah tapi kurang keayahan. Jadi ibu tapi kurang keibuan. Atau kebalik ya, jadi ayah keibuan, jadi ibu keayahan. Gitu. Nah, dengan berkebun nanti kita lihat ya, berkebun bisa nggak mengembalikan fitrah-fitrah itu ya, termasuk bakat ya. Nah, ini bakat ini penting karena setiap anak itu unik ya. Banyak ulama mengingatkan kita bahwa para orang tua jangan sampai lalai dari mengamati bakat anak.
gitu ya, karena dengan bakat itulah dia akan berkinerja dalam hidupnya, karena bakat itu kan sifat unik ya, nanti jadi profesi, jadi bisnis gitu. Oke, berikutnya fitrah ego. Nah, ini hari ini kalau kita lihat ya, umat ini susah bersatu gitu ya. Mungkin teman-teman ngalami ya, di komunitas banyak orang yang pengen eksis, ya, atau sebaliknya dia silent reader, diam aja gitu ya, nggak mau aktif, nggak mau berbagi, curi-curi ilmu. Ini karena ini ya, termasuk di tataran politik ya, umat Islam susah betul bersatu karena ini ego nggak selesai. Ya, fitrah individualitas dan fitrah sosialitas. Egonya nggak tuntas di masa anak, akhirnya jadi jadi tidak tuntas sosialnya di masa dewasa gitu. Oke, berikutnya jasmani ya. Nah, ini juga kelihatannya sederhana tapi kita parah betul nih kan. Cara makan kita, cara tidur kita, ya pola gerak, pola makan, pola bersih. Sepakat nggak? Ya, saya lihat di pondok pesantren Hafiz Quran ya, kamar mandinya banyak tapi lumutan, dekil, bau. Coba kebayang nggak? Ya, katanya santri nggak sempet, Ustaz. Nggak sempet tapi itu kan fitrah gitu ya, kata Rasulullah fitrah itu yang terkait dengan jasmani ya, memotong kuku ya, itu kan sederhana gitu, memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan gitu kan, itu terkait dengan diri ya. Itu jadi Rasulullah ingin menunjukkan bahwa fitrah itu juga terkait dengan jasmani gitu ya, dengan kesehatan. Nah, ini 8 fitrah ini yang saya coba gali dan saya terapkan ya, saya buat frameworknya. Nanti kita lihat dalam berkebun ini bisa tumbuh nggak? Nah, ini gambaran ya, kalau fitrah nggak tumbuh nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat hari ini anak kita mekanistik beribadah, robotik ya, pulang dari pondok libur syariah gitu, mohon maaf ya. Atau masih disuruh-suruh kalau udah gede ya ibadahnya, ini karena ada masalah di keimanan. Sepakat nggak? Gitu ya, karena pada fitrahnya setiap anak cinta Tuhan, cinta Allah, cinta kebaikan. Kalau dia benci kebaikan, barangkali kita menyajikan kebaikan itu tidak dalam bentuk kebaikan, sepakat ya? Karena kita tadi pengen buru-buru soleh, itu penyakit tuh. Ya tadi ya, kayak petani pengen buru-buru berbuah, akhirnya bantet, gitu kan? Terus belajar itu fitrah ya, setiap anak suka belajar, punya rasa ingin tahu. Tapi kalau ketika besar mereka malas belajar, berarti ada yang salah tuh, ya, sulit fokus. Gitu ya. Berikutnya lagi bakat ya. Banyak hari ini bahkan kita orang tua ya bekerja bukan karena bakatnya, akhirnya cuma cari makan ya, cuma cari uang, tapi tidak punya performance gitu ya. Karena bukan bakat ya, bakatnya misalnya suka ketemu orang, tapi pekerjaannya di lab atau kebalikan ya, dia sukanya sendiri meneliti, tapi pekerjaannya marketing, stres tuh. Bukan berarti nggak bersyukur ya, justru syukur itu bukan menerima apa yang ada, syukur itu menggali maksud Allah di balik ini semua dan menempatkan sesuai dengan fitrahnya itu syukur. Gitu. Jadi kalau syukur diam aja atau udah syukuri aja, gitu. Itu bukan syukur namanya, itu malah kufur kan, karena tidak menghargai pemberian. Oke, nah itu sering kali. Nah ini lisan ya, tutur yang buruk gitu ya, karena memang sekolah kita tuh kebanyakan temboknya, gitu. Sepakat nggak? Ya kan, anak-anak jadi jadi keras hatinya gitu kan. Bayangin sekolah full day ya sampai sore dengan beton-beton sekitarnya, ya ada tumbuhan 1-2 di halaman atau gerakan hijau tapi ya seperlunya, itu bisa membuat anak jadi keras ya, jadi kasar hatinya gitu ya, jadi kesat gitu kalau bahasa Betawinya keset. Oke, seksualitas juga sama ya. Paling parah ya LGBT. Derajat yang parah di atasnya adalah itu tadi ya, menjadi ayah yang kurang keayahan, jadi ibu yang kurang keibuan dan sebagainya. Oke, ego jadi udah dibahas ya. Ini pernah saya sampaikan di sebuah kementerian ketika saya diminta untuk menjelaskan tentang dampak kekerasan ya pada anak. Saya bilang kekerasan pada anak bukan hanya fisik ya. Kalau fisik sih kelihatan ya, di biru-biru, ditabok, dicubit atau siksa gitu ya. Tapi kekerasan mental nih, kekerasan fitrah ini yang bahaya karena nggak kelihatan kan di permukaan kan, gitu ya. Oke. Nah agar itu tumbuh gimana? Ya tumbuhkan gitu ya agar tidak. Nah ini seperti pohon jadinya. Maka saya mengatakan ini fitrah ibarat benih yang kalau benih itu dirawat dengan sungguh-sungguh maka dia kelak jadi pohon yang baik. Ya Al-Quran mengumpamakan seperti sajaratut thayyibah gitu kan, yang akarnya menghunjam ke tanah, asluha tsabit wa far'uha fis sama ya, dan berbuah di sepanjang musim gitu ya. Masya Allah. Nah ini. Jadi filosofi merawat fitrah itu mirip seperti filosofi berkebun. Nah jadi teman-teman yang mencoba berkebun nanti itu banyak hikmah di sana gitu ya. Nanti kita bisa belajar sabar ya, belajar sama anak-anak termasuk. Anak-anak pun nanti akan belajar gitu ya bagaimana siklus kehidupan ya, sejak dari benih,
Nanti dia akan memahami bahwa kedewasaan itu sesuatu yang harus ditumbuhkan ya, nggak tumbuh begitu aja, dan nggak bisa setiap orang itu ingin mencapai sesuatu seketika ya. Semua ada sunatullahnya, semua ada tahapannya. Nah, dengan berkebun itu nanti banyak fitrah yang bisa tumbuh. Ya, ini saya bagi jadi 3 tahap ya. Pertama, manusia tuh kalau pohon ya, pertama benihnya dulu. Jadi benih, kemudian benih ini berkembang jadi akar, batang, dan daun. Dan pada puncaknya eksistensi yaitu buah. Ada pohon yang benihnya bagus, tapi ditanam di tempat yang nggak tepat ya, akhirnya jadi nggak tumbuh. Ya, atau benihnya dibiarkan, atau benihnya dilebaikan ya, atau dilalaikan, dilebaikan, gitu ya, dikasih pupuk kimia, kasih apa, akhirnya pohonnya juga berbuah sekali tapi mati, gitu ya, misalnya. Nah, ini maka penting Bapak Ibu sekalian untuk memahami konsep sajaratut thayyibah ini dalam konsep fitrah, gitu ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari jurnal psikologi di Amerika, Profesor Muhammad Yasin ya, di American Journal of Islamic Social Science. Oh, fitrah itu ada tahapannya, gitu ya. Tumbuh itu ada tahapannya, nggak tiba-tiba tumbuh. Profesor Muhammad Yasin ini adalah penulis buku Fitrah di Islamic Concept of Human Nature. Ini salah satu buku yang jadi panduan saya, gitu ya. Ini disertasi beliau. Pembimbingnya adalah Profesor Dr. Ismail Faruqi ya, seorang tokoh besar Islam juga. Jadi saya merujuk pada ulama-ulama yang memang terpercaya atau para scholar ya, Muslim scholar yang terpercaya, bukan ngarang-ngarang gitu. Oke, nah ini tahapannya seperti ini. Jadi masa anak itu sebenarnya berakhir di usia 15 ya. Jadi di atas 15 semua ulama sepakat bahwa anak-anak bukan anak-anak lagi, ya dia sudah setara dengan kedua orang tuanya. Disebut sinu taklif, ya masa-masa pembebanan, masa kedewasaan atau masa syabab. Jadi aulat itu cuma dari 0 sampai 15 gitu ya. Nah, maka di tahap ini nanti tahap berbuah gitu ya. Kalau 11 sampai 15 ini masih tahap menjelang mukalaf ya, atau tahap belajar berbuah. Tapi di atas 15 dia sudah harus berbuah, ya, bahkan harus menikah gitu ya, menghasilkan buah sendiri lalu bisa dikembangbiakan begitu. Jadi sama kayak pohon ya, persis tuh. Gitu ya. Maka ketika pohon ini nggak berbuah gitu ya, atau tidak tumbuh baik, ada yang salah dengan tahapannya, sepakat nggak? Gitu ya. Jadi ini filosofinya sama dengan tumbuh kembang manusia dengan juga tumbuh kembang tumbuhan. Gitu ya. Cuma bedanya manusia ada kitabullah ya untuk karena manusia itu punya ikhtiar, punya khiyaroh, ya punya kebebasan memilih. Beda dengan tumbuhan kan dia enggak, dia pasif ya. Gitu. Karena manusia punya kebebasan memilih itulah maka diberikan Quran, ya, diberikan kitabullah untuk memandu biar jangan salah pilih gitu ya, biar jangan lebay tadi. Oke. Gitu. Jadi ini tahapannya. Jadi tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Sama kan kayak nanam pohon ya. Gitu. Jadi fitrah itu bisa didapatkan hikmah-hikmahnya dari kita berkebun di rumah. Maka setelah 15 tahun para ulama sepakat ya anak-anak itu sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Itu saya tulis di Facebook ya. Itu bukan kata saya gitu ya. Jadi Ibnu Umar itu datang ke Rasulullah SAW pada umur 14 tahun ya, minta izin berperang. Kemudian Rasulullah menolak gitu ya. Karena masih 14. Datang lagi umur 15 diterima. Ya, ketika di sini disampaikan kepada cicitnya ya Umar bin Abdul Aziz waktu menjadi khalifah ya Islam, maka kemudian benar ya 15 tahun kata beliau itu batas antara masa anak dengan masa pemuda atau dewasa itu. Maka beliau menitahkan untuk memberikan semacam tunjangan sosial bagi anak yang di atas 15. Ini karena waktu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu zakat itu udah melimpah gitu ya. Jadi nggak ada orang mau terima zakat. Jadi para pemuda yang mau nikah dibayarin negara gitu ya. Keren ya. Itu bukan berarti jadi hukum ya. Pemuda itu harus mandiri gitu ya, harus mukalaf dia, harus menanggung nafkahnya sendiri ya. Kalau misalnya ada tunjangan negara untuk scholarship, belajar itu kebijakan negara. Ya, tapi living cost-nya, biaya hidupnya harus ditanggung sendiri tentunya. Gitu. Oke ya. Nah, ini saya ambil Sirah Nabawiyah. Jadi Rasulullah itu juga kalau kita lihat ya, itu fitrah 8 fitrahnya nih satu slide ini menggambarkan kehidupan Rasul dari perspektif fitrah ya. Jadi iman Rasulullah tumbuh dengan baik ya. Jadi walaupun Islam belum turun, Rasulullah itu adalah seorang yang hanif gitu ya, karena selalu tinggal sama orang-orang yang hanif ya di Bani Sa'diyah, kakeknya, pamannya. Kemudian bakat beliau tumbuh ya, menjadi businessman ya, menjadi seorang peternak gitu ya. Jadi bakatnya tumbuh dengan baik, usia 12 tahun sudah mulai magang. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak 12 tahun nanti udah bisa dimagangin tuh ke Agri Quran kalau ada sawahnya gitu ya. Jangan cuma belajar knowledge ya, anak-anak harus menyentuh interaksi dengan alam gitu ya. Bahkan dari umur 7 kalau interaksi dengan alam.
Ya umur 12 tuh mulai magang real ya di kehidupan nyata. Ini lihat Rasulullah mulai magang ke Syam bersama pamannya pada umur 12 tahun. Maka Rasulullah 15 tahun sudah punya on business, 25 tahun menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dengan mas kawin katanya 100 unta merah. Satu unta merah konon 500 juta, setengah miliar ya. Jadi mahar Nabi pada Khadijah itu katanya 50 miliar. Ya. Dahsyat Rasulullah itu. Nah, kemudian secara fitrah belajar berkembang ya. Beliau buta huruf, curiosity-nya luar biasa gitu ya. Karena memang beliau banyak di alam ya, banyak ekspedisi, eksplorasi, magang gitu ya. Maka nanti belajar terbaik itu bukan duduk di ruang kelas. Itu penting juga ya dalam hal-hal kajian tentang ilmu ya, tentang hakikat-hakikat, tapi anak-anak harus interaksi dengan realita. Agar nanti mereka di masyarakat tidak menjadi orang yang mati gitu kan. Karena kata Hamka dalam tulisannya, banyak orang yang bukunya satu gudang, ya, dokter, insinyur, hakim, lawyer, ya bukunya satu gudang, ijazahnya segulung besar katanya. Tiba di masyarakat seperti orang yang mati katanya. Karena dia bukan orang masyarakat. Ilmunya hanya untuk mencari kesenangan, cari duit maksudnya, gitu ya. Makin banyak ilmunya, makin membuatnya takut untuk membuat perubahan di masyarakat. Sungguh telah menjadi batu hatinya, gitu. Itu Hamka yang bilang tahun 50. Jadi anak-anak kita harus interaksi dengan realita. Nah, hari ini kita krisis pemimpin, sepakat nggak? Gitu ya, banyak pemimpin karbitan partai gitu, tapi begitu udah naik jadi pemimpin, maksudnya penguasa, ya nggak bisa apa-apa, gitu ya, karena mereka tidak ditempa dalam realita kehidupan. Maka penting ya berkebun, bertani, ya, punya misi hidup. Fisik juga sama ya. Hari ini banyak kita lihat orang yang memang produktif ya, tapi sakit-sakitan. Ya profesor doktor 50 sudah kena stroke misalnya, kan sayang ilmunya kan gitu ya. Maka kebanyakan di level intelektualnya gitu ya, di level fisikalnya dia lupa dirawat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini Rasulullah ya luar biasa, dan dari 40 sejak jadi nabi sampai akhir hidupnya bukan pensiun pulang kampung ngurus kontrakan 12 pintu atau sawah 12 petak, tapi pacuan amal. Nah, jadi kayak pohon ya, makin tua makin berbuah dia. Sepakat nggak? Gitu ya. Jadi Rasul seperti pohon tumbuh ya. Maka semua fitrah ini, semua benih-benih yang Allah berikan harus tumbuh dengan sebaik-baiknya. Oke, nanti di Fitrah Based Education ada framework. Nah, ini saya ambil dari sebuah buku ya. Alison Gopnik ini bukan muslim memang, tapi bukunya luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa orang tua itu harus jadi gardener katanya. Jadi pekebun, bukan jadi carpenter. Bukan jadi tukang kayu. Anak diserut, dipotong, digergaji, jadi bangku, jadi bukan, tapi ngikutin maunya Allah. Ini benih apa nih? Benih duren apa benih apa? Ikutin aja. Gitu ya, amati prosesnya, polanya, ya kalau kurang lembab taruh tempat lembab, kurang cahaya tempatkan tempat cahaya, kurang apa. Nah, itu tugasnya orang tua untuk observe. Nah, sampai masanya dia bisa tegak sendiri dan berbuah sendiri, gitu ya. Jadi dia juga mengkritik kata parenting ya. Dia kritik kok parenting katanya. Parenting itu kan parent dikasih ing, gitu ya. Kalau parent itu kan kata benda, noun, ya, kok dikasih ing gitu ya. Itu katanya berlebihan gitu ya. Orang tua tuh nggak boleh banyak intervensi katanya, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi katanya stylenya adalah creating a rich, nurturing, but also variable, diverse, dynamic ecosystem. Jadi kayak pohon nih. Jadi ekosistem yang dinamis ya. Nurturing itu alamiah gitu ya. Jadi mirip kayak nanam pohon katanya. Gitu. Ini beliau sudah meneliti selama sekitar 20 tahun tentang pendidikan. Gitu. Jadi sama kayak kalau Ki Hajar Dewantoro juga sama ya, cuma nyebutnya bukan fitrah, dia nyebutnya kodrat ya. Hendaknya seorang anak dididik sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu maksudnya apa sih? Benihnya, gitu ya. Cuma dia nggak nyebut aja Kitabullah, Quran sebagai panduan. Oke, nah gitu ya. Maka fitrah based education, ya, pendidikan fitrah itu perlu petani gitu ya. Siapa petaninya? Ayah ibu. Gitu ya. Prakteknya apa? Ya, berkebun kalau mau tahu konsep fitrah. Jadi saya bilang 99 konsep fitrah base itu ada dalam diri kita. Ya, ada dalam, coba kita nggak sadar. Nah, cara membangkitkannya apa? Ya kita harus terjun, gitu ya, harus membersamai anak, gitu ya, harus ada media tempat kita mempraktekkan fitrah kita. Nah, berkebun salah satunya. Nah, ini kaidah-kaidah dalam pendidikan fitrah yang nanti mirip sama orang berkebun. Ya, jadi bukan maunya kita, tapi maunya Allah mengantarkan anak kepada peran peradaban atau menjadi pohon yang berbuah lebat ya. Kemudian dimulai dengan syukur, ya sama kayak Luqmanul Hakim kan. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkurillah. Jadi Allah memberikan Luqman itu hikmah yang banyak karena banyak bersyukur. Nah, jadi Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Ya, kalau masuk parenting nabawiyah dia nggak masuk tuh. Tapi kalau parenting Qur'aniyah masuk dia karena dia ada di Quran kan.
Kalau nabi dia bukan nabi gitu ya. Nah, dan Luqman itu memulai pendidikannya dengan syukur ya. Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak karena banyak bersyukur. Sama berkebun juga gitu kan, harus banyak syukur. Dan syukur itu bukan diam aja gitu ya, biarin aja ntar juga tumbuh, bukan itu. Syukur itu bukan membiarkan ya, atau juga bukan lebay ya, memaksa. Syukur itu mengamati polanya ya, menggali maksud Allah di balik ini semua ya, gitu ya, bukan take it for granted ya, tapi belajar untuk fanzuru dan fasiru ya, melihat dari dimensi waktu dan dimensi tempat. Oke, jadi itu syukur. Raise your child, raise yourself ya. Jadi kalau kita tumbuhkan anak kita juga menumbuhkan diri. Sama kayak nanam pohon ya. Kalau kita rajin nanam pohon, pohon itu akan memberikan banyak buat kita. Sepakat nggak? Gitu ya. Termasuk panjang umur tadi ya. Jadi orang-orang yang banyak nanam pohon, ternyata hatinya tuh apa ya? Kalau Sunda bilang tuh jembar ya, lapang hatinya ya. Di banyak riset juga dikatakan orang berkebun itu ngurangin stres. Gitu. Nah, fitrah ibarat benih, semua ada tahapannya, nggak boleh lebay. Ya, kalau saya yang lebay itu ibu ya. Kalau ibunya lebay, bapaknya lalai. Nah, bapak lalai biasanya cuek gitu ya. Anaknya alay. Sama nggak? Ya, kalau pohon juga gitu ya. Kalau petaninya lebay atau lalai, ya pohonnya jadi alay gitu ya. Nggak berbuah, ya geragas, nggak jelas. Tak berlaku kaidah makin cepat makin baik, melingkar mekar ya, dengan benih yang benar. Jadi hidup itu bukan seperti roda, ya, tapi seperti pohon melingkar mekar. Sepakat nggak? Seperti semesta, seperti kosmos dia. Dia memang bergerak, berputar, tapi berputarnya bukan pada titik yang sama. Dia melingkar makin lebar, gitu ya. Itu konsep pendidikan gitu. Jadi fitrah itu dia melingkar mekar, ya, bukan melingkar kusut atau melingkar berputar pada radius yang sama. Dia bergerak, begitu ya. Nah, maka tugas kita orang tua adalah seperti menanam pohon ya, bagaimana melingkar mekar dengan sempurna. Gitu. Menumbuhkan sebelum membentuk sebelum mengajarkan. Nah, ini seperti tadi ya, menyemai, ada tahap menyemai, ada tahap menumbuhkan, ada tahap menempa, ya, ada tahap melepas di alam. Inside out bukan outside in. Nah, jadi petani yang baik itu bukan banyak kasih pupuk, ya, bukan banyak intervensi, tapi inside out, ya, menemukan bagaimana pohon ini bisa tumbuh sesuai dengan fitrahnya, ya. Maka harus diobservasi, diamati kebutuhannya. Intrinsic motif ya, juga harus dari dalam. Intrinsic motif ini kalau bahasa Islamnya niat, maka amal itu dipicu oleh niat, kan inama amalu biniyah. Maka didik anak sama kayak berkebun ya. Kalau pohon ini kayak nggak tumbuh, ya harus menemukan tuh gimana caranya biar dia dari dalam ya. Pohon ini punya motif untuk tumbuh gimana? Mungkin airnya kurang, ya mungkin mataharinya kurang, ya kebutuhannya mungkin kita belum penuhi dan seterusnya. Superstition ya. Jadi pohon itu bukan kompetisi kan, karena masing-masing pohon udah ada fitrahnya. Jadi jangan pernah banding-bandingin anak gitu ya. Tiap pohon itu, pohon kelapa jangan dibandingin sama pohon toge gitu ya. Pohon toge jangan dibandingin sama pohon tomat. Masing-masing ada manfaatnya, masing-masing ada waktunya, ya, masing-masing ada buahnya. Sepakat ya? Dan semua manfaat. Yang nanti berlomba-lomba dalam khairat, dalam memberikan manfaat ya, bukan berlomba-lomba untuk saling tinggi. Mana nih tinggian kelapa, ya kalah toge gitu ya. Gitu. Oke. Tiap anak unik ya, tiap pohon juga unik. Jadi seperti taman yang indah ya, seperti kebun ya. Masing-masing pohon itu ada buahnya, ada cara menanamnya walaupun berdampingan dan seterusnya ya. Makanya dalam konsep Islam itu sebenarnya tidak dikenal konsep monoculture ya, gitu. Jadi memang harus kayak permaculture ya. Jadi ekosistem jangan sampai dirusak. Ya, karena memang pohon sudah menyediakan ekosistemnya sendiri gitu ya. Kenapa di pertanian yang monoculture itu banyak tikusnya, banyak hamanya? Karena memang monoculture gitu ya. Hama ini nggak punya tempat, nggak punya inang tempat tumbuh karena satu jenis semua gitu ya. Nah, gitu. Salah satunya itu ya. Terus fokus pada cahaya bukan kegelapan. Ya, jadi fokus pada potensi pohon bukan kegelapannya gitu ya. Ini pohon kenapa sih kok nggak berbuah nih? Kenapa sih daunnya kok layu? Ya, kita harus temukan kenapa layu gitu ya, apa yang menyebabkan dia layu gitu ya, apa potensinya di mana, mungkin kurang tanahnya nggak pas gitu dan seterusnya. Oke, jangan dibenturkan dengan adab ini aturan ya, aturannya kan pohon berbuah, iya, tapi kan berbuahnya ada masanya gitu ya, tumbuhnya ada masanya, jadi jangan tergesa, ada panduannya semua, interaksi dengan alam dan seterusnya. Nah ini maka keyakinannya apa, sama kayak didik anak dengan berkebun. Menanam pohon tugas dari Allah, sepakat ya. Maka Allah akan cukupkan semuanya. Jadi yakin aja. Allah senantiasa intervensi. Jadi petani nggak boleh terlalu intervensi ya, karena Allah memang sudah intervensi. Tugas kita hanya berdoa pada Allah, dia melakukan hal-hal yang memang sudah dibutuhkan oleh
fitrah benih. Allah tidak mungkin salah orang, ya. Jadi ketika kita titipkan anak juga Allah pasti tahu bahwa kita versi terbaik, gitu ya. Jadi kalau dikasih kebun, berarti depan rumah kita ada tanah terbengkalai, ya berarti Allah tahu kalau kita sanggup untuk mengurusnya, karena itu amanah. Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tapi mampukan mereka yang terpanggil. Oh, sini nggak pernah nanam pohon, nggak ngerti, ya yakin aja, gitu ya. Jadi sambut aja panggilan untuk tadi ya, maka Allah akan cukupkan semuanya. Oke, jika diberi 10 pohon, maka Allah akan install 10 ilmu petani. Gitu ya, sama kayak didik anak ya. Jadi ilmu itu datang ya ketika kita takwa, kita menjemput panggilan, maka ilmu datang. Gitu ya. Allah install setiap anak dengan fitrah yang baik, sama kayak benih juga. Semua benih baik ya, nggak ada yang buruk, kecuali kalau ada rekayasa genetik apa segala macamnya. Tapi semua benih pada dasarnya baik. Gitu ya, maka tugas kita hanya menemukan jalan bagi benih itu tumbuh. Sama kayak mendidik anak. Ya, Allah berikan kita belum untuk memandu fitrah anak maupun fitrah orang tua. Jadi Allah kasih panduan ya kalau dalam pertanian tentunya perkebunan ya kita harus bertemu dengan guru-guru kehidupan ya panduan-panduan yang mereka buat dari pengalaman hidup dan seterusnya. Peran orang tua tak tergantikan. Nah, jadi mirip ya teman-teman filosofi fitrah. Jadi kalau mau belajar fitrah based education berkebun nanti ketemu ilmunya. Oke, kembali ke sini tadi ya sudah dibahas. Nah ini tahapan-tahapan mendidiknya gitu ya. Jadi harus ada tahapannya. Nah, ini saya buat framework-nya seperti ini. Jadi 0 sampai 6 itu tahap merawat konsepsi ya. Jadi kalau pohon itu tahap menyemai gitu ya. Jangan sampai maka perlu hati-hati nih di 0 sampai 6 gitu. Maka belum ada perintah sholat, sepakat nggak? Gitu kan? 0 sampai 6 ini tahap imaji. Kalau Bu Eli Risman menyebutnya tahap imaji. Nanti dalam berkebun ini kepake juga ya. Maka kalau anak-anak kita di bawah 7 tahun ketika berkebun ingat ya, kebun itu kalau masih umur masih kecil, masih benih ya sama kayak didik anak balita ya. Nggak boleh dipaksa berbuah, nggak boleh segera tergesa ditaruh di tempat yang dia belum cukup siap untuk tumbuh gitu ya. Sama kayak anak diburu-buru dimasukin sekolah kan kacau kan gitu ya. Gitu. Nah ini menguatkan konsep 7 sampai 10 mulai ini. Nanti jadi kalau berkebun di bawah 7 tahun ya masih sifatnya imaji lah ya. Senang-senang lah gitu ya. Dikasih lahan, diacak-acak gitu ya, dia coba nanam benih, terus ya pokoknya tempat dia mengaktualisasi keinginannya aja gitu ya, karena dia terus diberi contoh gitu ya. Yang penting imaji kalau di bawah 7 ya, imaji positif. Kayak Bu Risman tadi mengatakan di bawah 7 tahun bukan pusat kepintaran tapi pusat perasaan. Gitu ya. Kalau Ustadz Adina Rusfi, guru saya menyebutnya bukan puncaknya imajinasi dan abstraksi, ya, bukan kognisi gitu ya. Oke, maka di bawah 7 tahun ini ya. Nah, Rasulullah SAW ketika di Bani Sadia itu kan fisiknya sehat betul ya, karena memang belajarnya di alam, sepakat nggak? Nah, ini maka penting belajar di alam, gitu ya, biar fisiknya juga kuat. Ya. Karena anak-anak sedang penguatan sensomotorik, meraba, menyentuh, biar dia pegang tekstur tanah, gitu ya, tekstur benih, gitu. Nah, 7-10 ini lebih berat nih, tahap ngebolang. Nah, jadi anak-anak sudah mulai ada project ya. Kalau di bawah 7 ini masih sifatnya nggak non project. Tapi kalau mulai 7-10 mulai project ya, mulai project dan dia butuh tokoh ya. Maka nanti penting untuk mengantarkan dia ke petani teladan, dikenalkan Pak Kebun teladan gitu ya. Karena dia ini fase mencoba sama fase bertemu dengan tokoh gitu ya. Fase untuk melihat bagaimana dunia bekerja. Ya, bagaimana orang-orang hebat itu menjalani hidupnya itu 7-10. Maka nggak ada cerita di usia SD itu menjelaskan berkebun di ruang kelas ya. Dia harus melihat langsung gitu ya, nggak bisa di ruang kelas atau cuma training ya dari PowerPoint. 11-14, nah ini baru mulai tahap untuk beneran nih dikasih investasi gitu ya, dikasih sawah, kasih kebun. Ya ini tahap investasi. Agar kenapa? Agar tadi ya 15 tahun dia sudah mukalaf ya. Agar nanti dia paham bahwa manusia itu harus memenuhi pangannya sendiri ya, manusia itu harus berdaulat dalam pangan, dalam obat-obatan, dalam ini kesehatan gitu ya, dalam air. Dia harus paham di usia 15. Sehingga nanti ketika 15 dia mau dikirim ke pondok, mau dikirim ke luar negeri, mau apapun ya, dia sudah punya basis gitu. Nah, problemnya kan anak-anak kita dikirim kemana-mana belum ada basisnya gitu ya, sehingga ya mau kemana pun sama aja hasilnya gitu. Oke. Nah, ini maka nanti perlu namanya jurnal ya. Dalam pendidikan itu ada jurnal. Nah, kalau di sini ada jurnal proyek kalau untuk SD, ada jurnal investasi atau apa disebutnya showcase ya. Karena usia ini SMP ya. SMP itu usia mulai bagaimana anak itu punya karya, ya punya produk. Maka tadi kalau pertanian itu dia harus punya hasil gitu ya, bukan lagi cuma proyek-proyekan tapi memang proyek beneran.
Ya, ada investasi, dia harus kalau rugi dia harus tanggung jawab, gitu ya. Ini memang kesannya kecepatan ya, tapi inilah sebenarnya konsep Islam. Gitu ya. Maka dalam Islam usia 10 apa? Usia 7 diperintah sholat, usia 10 apa? Kalau tidak sholat ditempeleng, kamar dipisah. Maksudnya apa? Anak-anak harus punya self-regulation sama self-confidence ketika 10. Gitu ya. Nah itu caranya di alam. Bagaimana dia jadi PD-nya muncul dengan cara dikasih kesempatan walau salah ya. Kemarin tanam tomat gagal, kasih lagi. Tanam apa lagi. Jadi beri dia kepercayaan. Berikan ruang untuk salah. Jangan disalah-salahin. Itu 7-10. Jadi masa ngebolang, masa salah, masa ngambil keputusan, masa dikuatkan gitu ya, masa disadarkan bahwa alam semesta ini memang ciptaan Allah gitu ya, bagaimana dunia bekerja dengan baik, bagaimana pola-pola tumbuh itu 7-10. Nah, sehingga 11-14 dia siap ditempa. Jadi kalau saya nyebutnya 0-6 ini interaksi dengan keluarga, dengan taman, 7-10 interaksinya dengan alam, dengan kebun, dengan sawah. Kalau 11-14 interaksinya dengan kehidupan nyata. Ya, jadi bukan cuma sawah, dia harus gimana bikin kelompok pencapir gitu ya, bikin komunitas petani kalau dia kebun ya, dia harus sudah mulai masuk ke wilayah komunal ya, bagaimana bikin jaringan sosial itu 11-14. Agar apa? Agar nanti di usia 15 dia sudah mukalaf ya. Mukalaf itu bukan hanya wajib sholat ya, wajib puasa, tapi juga wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nikah, wajib nafkah, semuanya. Yang kita salah konsep nih kan. Salah konsep. Gitu, akibatnya anak-anak kita kuliah dibayarin, ya nanti kerja dicariin, nikah dicariin, rumah di DP-in, nikah dibayarin, akhirnya kapan mentasnya, sepakat nggak? Gitu kan? Nah kalau begitu terus, maka peradaban kita nggak akan tegak, gitu ya. Akan lahir generasi-generasi yang begging, atau begging, terus mengemis pada orang tua, atau lambat mandiri, gitu ya, karena banyak disubsidi. Oke, nah ini saya cepetin aja ya. Ini sama slide-nya. Nah ini yang mengapa perlu ini dari tarbiyah. Jadi pendidikan Islam itu ada 3 ini, tarbiyah, ta'dib, sama ta'lim. Walaupun para ulama juga menyebutnya ta'dib udah cukup. Karena ta'dib ini bicara tarbiyah dan ta'lim. Gitu ya. Maka saya tampilkan ini biar kelihatan porsinya. Gitu. Jadi fitrah ini ditumbuhkan. Ya, kalau adab ini sebenarnya ditanamkan. Bisa juga adab ini buah dari pertemuan fitrah dan ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam Islam, ta'lim adalah bukan ilmu sains sebenarnya. Ya, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu tentang hakikat kehidupan. Ya, hakikat tentang ekosistem, tentang alam, tentang makhluk Allah. Ya, itu hakikatnya dulu kita dapatkan. Ya, Islamic ethics for ekologinya itu dulu. Hakikat-hakikatnya kita dapatkan, baru nanti bicara teknis. Kalau hakikatnya nggak dapat, nanti begitu masuk ke teknis, ya mikirnya kayak penjajah lagi gitu ya. Jadi agroindustri lagi, ya jadi eksploitasi tanah lagi gitu ya. Jadi harus Islamic ethics atau Islamic world view-nya dapat dulu. Nah, ini yang maksud ilmu itu ini ya. Hati-hati itu teman-teman. Karena saya banyak melihat ada yang pulang ke desa tapi bikin properti, bebasin lahan gitu, bikin pesantren, dipagerin, warga melongo. Itu bukan konsep pulang ke desa ya, itu konsep menjajah desa. Pulang ke desa justru muhajirin an-ansor gitu kan, bagaimana menyatukan potensi lokal dengan para pendatang sehingga menjadi sinergi yang bagus, jadi social network. Nah, itu harusnya kan. Nah, itu hanya bisa difahami ya kalau sekali lagi kalau kita memang sungguh-sungguh untuk tadi ya lewat berkebun itu kita akan paham ya bahwa berkebun itu nanti pada sebuah titik nggak bisa sendiri ya, harus berkomunitas. Ya, kecuali kalau untuk kebutuhan sendiri aja. Tapi lama-lama bosen juga kan kalau tanam kebun kecil lama-lama bisa barter kan. Yang biasa nanam sawi mungkin barter sama yang nanam apa gitu ya. Nah, itu kalau bisa berkomunitas lebih bagus. Oke, nah ini tahap tumbuhnya seperti ini gitu ya. Ada fase-fase jadi kayak pohon lah. Ada tahap educating, ada tahap fitrah adab, ada tahap schooling atau tahap ditempa. Jadi kalau dalam konsep fitrah, pengajaran itu, pengilmuan itu nanti 10 ke atas. Gitu ya. Tapi disiapkan dulu fitrahnya nih, gitu ya. Ya, sholat udah nggak disuruh-suruh di 10 tahun, kamar sudah siap dipisah, baru kirim ke pondok misalnya gitu. Ini dikirim ke pondok belum siap apa-apa, akhirnya di pondok ngerepotin ustadz-ustadzah kan, gitu ya. Sama kayak nitipin pohon yang belum siap tumbuh gitu ya, masih rentan, ya taruh dimanapun busuk akarnya. Sepakat ya? Oke, nah ini tahapan tumbuh seperti pohon, persis ya. Jadi kayak berkebun. Oke, nah ini kalau di sekolah perlu integrasi dengan sekolah. Nah, saya cepetin ya. Nah, ini salah satu 8 fitrah ini kalau dengan berkebun ini bisa ditumbuhkan dengan cara berkebun ya. Pertama connecting spirituality ya. Jadi koneksi spiritual bisa dengan berkebun.
ya ini apa mengenalkan ciptaan Allah, ya koneksi spiritual gitu. Jadi bukan sekedar berkebun-kebunan gitu ya, tapi memang ada koneksi spiritual. Ini makhluk Allah gitu ya, yang kita diamanahkan untuk memelihara gitu ya. Kita sampaikan nanti hadis-hadisnya gitu ya. Jadi anak-anak punya spiritual connection, bukan cuma berkebun. Yang kedua ada unsur kesehatan ya. Bagaimana dia paham tentang hal dan toyib ya, bagaimana jadi lifestyle, bagaimana pola makannya kembali membaik ya dengan berkebun. Ya, kemudian juga ini pengembangan bakat, ya pengembangan language, ya bagaimana hatinya lebih harmoni. Ya. Petani itu kan jenis manusia yang nggak suka ribut ya, sepakat nggak? Kecuali ada PKI datang ya, kecuali miskin. Nah kalau petani miskin ada PKI datang, ya udah tuh apa jadi diagitasi. Tapi pada dasarnya petani itu suka kedamaian, sepakat nggak? Suka keharmonian. Nah, maka jangan pernah memiskinkan para petani sebenarnya. Ya. Nah kita nih semangatnya kan di era modernisasi ini memiskinkan petani gitu ya, maka menyuburkan komunisme gitu kan, sepakat ya. Maka penting nih ya bagaimana mendeliver solusi dengan nyaman, dengan ramah, ya ramah fitrah, ramah alam. Terus pengembangan diri ya, responsibility. Jadi berkebun itu juga membangun responsibility. Jadi kualitas hidup manusia itu ternyata ditentukan oleh kualitas responsibility. Seberapa kita mau ambil tanggung jawab, itulah kualitas kita. Ya, termasuk tadi lahan menganggur, ada apa, seberapa kita mau ngambil tanggung jawab, maka itulah kualitas kehidupan kita. Ya, ukurannya itu. Maka sama kayak Abu Bakar Ashidik ya, ketika ada nabi palsu mengatakan, bagaimana umat Islam bisa seperti ini sementara Abu Bakar masih ada, gitu ya. Kebayang nggak? Ada orang ngomong kayak gitu tuh berarti apa tuh? Itu berarti kan responsibility-nya besar, ya, maka kualitas hidupnya bagus. Ya, ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Terus self confidence ya, dengan berkebun juga akan membangun percaya diri kan, dan juga bisa ngatur. Kalau nggak teratur, nggak pede ya nggak tumbuh pohonnya gitu kan. Termasuk leadership dan collaboration, karena nggak semua bertanam itu bisa sendirian, gitu ya. Nah, leadership ini terkait dengan pengambilan keputusan, ya, gitu ya. Jadi nggak ada pilihan-pilihan yang baik, ikhtiar yang baik. Nah, termasuk ini bonding. Nah, jadi kalau berkebun dengan anak itu salah satu adalah membangun kedekatan ayah ibu, sepakat ya. Nah, ini nanti ada istilah gender identity ya, identitas gendernya bisa dibangun dari berkebun. Gitu. Misalnya anak laki-laki diberikan perlengkapan laki-laki gitu ya, tugas-tugas laki-laki dalam berkebun. Kalau anak perempuan diberikan tugas-tugas dan perlengkapan berkebun ala anak perempuan gitu ya. Atau nanti dibagi tugas. Kalau perempuan bagian benih sama masak, laki-laki bagian mencangkul misalnya dan seterusnya. Gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan gender bisa dikenalkan juga. Oke, nah ini kalau belajar nggak usah dikatakan lagi ya. Pasti kalau dalam berkebun itu banyak hal yang bisa dipelajarin, gitu ya. Kreativitas, curiosity, ya, taksonomi, sepakat ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkebun ini juga saya baru juga menggali banyak belakangan ya. Ternyata memang banyak fitrah yang bisa ditumbuhkan dengan hebat dengan cara berkebun, gitu ya. Nah ini kalau di breakdown ya tadi ya. Nah ini berkebun ini di fitrah spiritual, ini gambar anak kaget ya. Ini berkebun mengajarkan banyak spiritual aspek pada anak ya, misalnya menumbuhkan kesabaran ya, terus kemudian kalau termasuk musibah kalau gagal tanam gitu ya, bagaimana dia mensyukuri, menghargai lingkungan, mencintai Allah, mencintai alam, memahami koneksi spiritual antara alam dan semesta dengan Allah ya, gitu. Kalau petani-petani yang sudah lama tahu tuh, kalau kurang sholat aja, kurang ibadah aja, pasti tanamannya diserang tikus misalnya gitu. Jadi ada koneksi spiritual dengan tanaman ya. Makanya kalau petani yang baik itu tanamannya tuh diajak ngobrol gitu ya, diajak ngomong, udah kayak anak sendiri. Jadi ada koneksi spiritual dengan makhluk Allah ya, mengalami keterhubungan dan konektivitas antar sesama makhluk. Menurut ini ada pakar ya, menurut Lee Trent, seorang horticultural therapist mengatakan bahwa anak yang suka berkebun dapat melihat semua makhluk hidup di bumi itu memiliki peran dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi dengan berkebun dia melihat bahwa setiap tumbuhan itu punya peran, punya tugas, punya misi hidup. Nah, aku juga harus punya tugas, punya misi hidup gitu kan. Jadi efeknya ke sana. Dengan begitu anak dapat mengerti arti sebuah siklus kehidupan. Nah, kita semua sedang tadi ya siklus kehidupan dan kita peta jalan menuju Allah itu apa? Itu buahnya kan atau tugas kita di dunia. Dengan berkebun anak tadi bisa melihat bahwa semua makhluk hidup di bumi memiliki peran dalam menjalani kehidupan. Oke, keren ya. Fitrah belajar. Nah, ini berkebun juga membangun curiosity ya, rasa ingin tahu ya. Cara merawat sampai selesai kan, cara panen anak lebih kreatif, melihat bukti langsung ya, bagaimana proses dunia bekerja.
menjadi luas wawasannya gitu ya, learning by doing, meriset membuktikan bahwa berkebun dapat meningkatkan prestasi di sekolah. Ya, karena ternyata anak-anak jadi lebih curious ya, lebih sehat gitu ya. Jadi ini ada risetnya. Psikologi Ellen Bretton, PhD, mengatakan anak juga dapat belajar mengenai sains dengan cara menyenangkan, seperti belajar tentang fotosintesis, pentingnya pupuk. Nah, gitu ya. Jadi belajar itu, teman-teman sekalian, nggak harus ruang tertutup seharian di kurung beton gitu ya. Belajar itu justru usia SD, itu justru di alam terbuka gitu ya. Makin dia bahkan di usia dini ya, riset membuktikan anak-anak yang banyak bergerak di usia dini itu otaknya justru volumenya membesar, ya, lebih pintar maksudnya. Ya, kalau orang-orang pakar otak bilang begitu. Makanya pendidikan usia dini disebut taman kanak-kanak. Ya, kenapa? Karena belajarnya di taman, ya, di raudhoh, di bustan. Maka namanya Raudhatul Atfal. Kalau ada pendidikan usia dini belajarnya di gedung, itu namanya gedung kanak-kanak, gitu ya. Salah konsep dia. Ya, dia nggak belajar dari siroh ya. Bagaimana Rasulullah belajar di alam ketika di Bani Sa'diyah dan seterusnya. Jadi alam itu penting dalam pendidikan. Ya, jadi ada tahapan yang memang kalau usia dini di taman, gitu ya. Tapi kalau udah SD mulai melebar ke kebun, gitu ya. Nah, secara sosialitas coba kita lihat ya. Dengan berkebun itu terbangun fitrah tadi ya. Ego yang tadi egois. Jadi ego ini kalau nggak tumbuh jadi dua ya. Kalau nggak egois jadi peragu. Pernah lihat nggak anak-anak peragu ya, karena banyak dimarahin. Nah, dengan berkebun mereka diberi ruang ya, diberi ruang untuk self regulation, self confidence. Ya, bahkan kalau di usia dini self acceptance, rasa diterima ya, rasa diterima, awareness ya, rasa dipedulikan gitu ya. Jadi kenal diri gitu. Itu dapat egonya tuh dapat gitu ya. Terus makanya nanti penting kegiatan untuk anak-anak memilih ya, mau nanam apa nih nak gitu ya, mau milih bikin perlengkapan sendiri ya, baju berkebun pakai baju ayah atau pakai baju bunda, sarung tangan dari bekas kaos kaki misalnya, wadah tanaman dari barang-barang bekas gitu ya. Ini juga akan membangun kemampuan untuk memilih gitu ya, percaya diri gitu ya dan seterusnya. Nanti kemudian kolaborasi. Ya, kalau di berkebun itu ada kebersamaan kan, nggak bisa sendiri kan, ada yang nyiram, ada yang dan seterusnya. Maka ini penting. Ya. Oke, berikutnya seksualitas ya. Jadi kedekatan dengan ayah ibu. Ya, yang kedua adalah, maaf saya agak dingin nih, berkebun menguatkan identitas gender. Ya, kedekatan sama ayah, sama ibu, termasuk juga identitas gendernya harus jadi muncul, gitu ya. Oke, estetika nih, keindahan. Jadi banyak risetnya juga ya, anak-anak akan mengurangi stres ya, lebih harmoni, lebih tenang emosinya. Anak-anak ABK ya, anak-anak autis gitu ya, mohon maaf, anak-anak yang itu paling cocok di ruang terbuka, guling-guling di tanah ya. Syukur-syukur kalau ada hewannya, ada kuda gitu ya, ada kelinci, itu malah lebih sehat ya. Apalagi anak-anak sekarang kan di era digital banyak pakai gadget ya. Saya sering ditanya, Pak Ari gimana sih membuat anak-anak jangan tergantung pada gadget? Ya saya bilang harus diciptakan kegiatan seru selain gadget. Apa ya, berkebun, napak tilas sejarah, naik gunung, backpacker ke Masjid Hagia Sophia gitu kan. Nah masalahnya orang tua kan mati gaya, cuma ngelarang-larang doang kan. Nah jangan, nah bahaya gitu. Tapi nggak menciptakan sebuah kegiatan yang seru, sepakat ya. Nah berkebun itu sebenarnya seru gitu, anak-anak suka kok gitu ya. Kalau masalahnya kita nggak tidak menginspirasi, tidak memberikan ide menantang. Oke. Nah, ini termasuk bakat ya. Nah, bakatnya nggak usah ditanya. Jadi bakat itu bisa diamati dari aktivitas anak, gitu ya. Ketika berkebun, ada anak yang senang menanam, tapi nggak tertarik untuk memanen. Ada anak yang senangnya memanen, tapi tidak tertarik untuk memasak. Ada anak senangnya memasak, tapi tidak suka menjual. Jadi setiap anak itu bisa dilihat dari aktivitas satu siklus proses berkebun ya, dari mulai memilih benih, ya, menyemai benih sampai merawat ya, sampai memanen, sampai memasak, sampai mengolah, sampai menjual misalnya atau membuat lelang. Nanti kelihatan ya. Anak-anak harus mencoba semuanya, tapi nanti kita bisa bikin catatan jurnal. Tiap anak itu beda ya. Misalnya kita punya anak 3, bisa aja kakak lebih tertarik untuk merawatnya ya, tapi tidak suka memasak. Adik mungkin lebih senang memasak ya, atau mengolah jadi sesuatu yang inovatif. Nah, mungkin adiknya lagi lebih senang jualannya gitu ya. Kalau nanam dia ya senang-senang aja, tapi nggak terlalu senangnya pas ngejual gitu. Jadi tiap anak punya ketertarikan. Jadi walaupun ada yang tanya sama saya, kalau Ustadz anak saya banyak nih, gimana berkebunnya? Ya samain aja, eventnya berkebun, tapi nanti anak-anak bisa dikasih setting-settingnya, event-event apa yang itu tentunya tahu dari mana ya, dari pengamatan. Ya, pengamatan ketika mencoba. Tahu dari mana kalau kita nggak memulai. Oke?
Jadi bakat tuh dengan mudah bisa diobservasi. Jadi nggak perlu sibuk ikut apa ya fingerprint gitu atau apa. Itu bisa bias soalnya. Yang paling bagus tuh mata ayah ibu mengamati aktivitas anak untuk melihat bakat anak. Bakat itu sifat ya. Suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka jualan, suka ngomong, suka komunikasi, suka guyup, suka belief ya, suka nolong orang, suka apa gitu ya, suka merancang gitu ya. Jadi satu anak tuh 5 sifat dari kalau pakai Gallup ya 34 sifat. Itu paling ampuh apa? Pengamatan. Ya diamati dari aktivitasnya. Dan berkebun itu ada banyak aktivitas. Gitu. Kita kadang-kadang tergesa pakai tools gitu ya. Sebenarnya pengamatan tools terbaik itu pengamatan mata ayah ibunya. Gitu. Oke, fitrah jasmani ya. Ini juga sehat ya. Kalau mengembalikan anak-anak supaya tidak obesitas, suka sayuran, ya ajak berkebun. Nanti dia senang makan sayur deh. Gitu ya. Mengembangkan sensorik juga termasuk ya. Jadi kadang juga menyadari bahwa makanan itu bukan komoditas atau konsumsi semata, tapi makanan itu sebuah perjuangan dari mulai benih sampai di piring itu adalah perjuangan. Sepakat nggak? Itu adalah usaha, keringat, doa gitu ya. Itu penting buat anak-anak memahami konsep hidup. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian dari sini kita paham ya 8 fitrah ini bisa tumbuh dengan paripurna. Oke. Tolong diingatkan kalau waktu sudah habis ya. Yang terakhir adalah fase perkembangan, kedewasaan. Jadi dengan berkebun ini, kedewasaan jadi meningkat ya, karena diberi tanggung jawab, ya, kesabaran, kemandirian. Jadi sabar itu kan nggak bisa ceramah, sepakat nggak? Ya, nak sabar itu nak, ya segitiga sama sisi dengan sudut 30 derajat. Gitu. Segitiga adalah sebuah kondisi mentalitas di mana seseorang tangguh. Anak-anak bisa lupa dengan penjelasan itu. Boleh-boleh saja sebagai penjelasan hakikat ya, tapi sabar itu harus dirasakan. Kamu tahu nggak nih, nak sabar itu apa nak? Kamu nak nanam wortel ya dari mulai awal sampai panen sampai kamu menjual, uangnya kamu gunakan buat sodako itu sabar nak. Anak-anak mereka oh sabar itu ya. Nah, akhirnya sepanjang hidupnya ketika ada kata sabar itu bukan pasif tapi sabar itu aktif. Sepakat nggak? Karena dia mendapat hikmah dari sabar lewat pengalaman. Oke? Sudah habis. Oke, jadi kalau sudah habis tolong sampaikan. Jadi ini mungkin slide terakhir ya. Jadi kedewasaan itu bisa dibangun kemandirian, kedewasaan, kesadaran ya bahwa segala sesuatu harus ada siklusnya gitu ya. Nah ini mengatakan tadi udah ya Leatan tadi ya mengatakan bahwa anak-anak dengan berkebun itu bisa memahami peran-peran manusia karena pada intinya pendidikan itu adalah mengantarkan anak-anak kita dari fitrahnya kepada peran peradabannya. Seperti bagaimana berkebun ya, mengantarkan tanaman dari benihnya sampai kepada buahnya. Alhamdulillah, jazakumullah, saya serahkan kepada moderator. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustaz Hari atas pemaparan materinya yang Masya Allah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan dan insya Allah akan sangat bermanfaat dan menyiapkan kita untuk bisa mendidik anak-anak kita kelak insya Allah. Ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ada 8 pertanyaan dan waktu diskusi kita karena menjelang asar juga kita coba maksimalkan di 9 menit dulu. Ustadz, satu termin 3 pertanyaan bagaimana kalau disatukan? Silakan. Boleh ya. Baik. Boleh. Yang pertama itu ada dari Mbak Tias. Beliau bertanya bagaimana mengembalikan fitrah keimanan anak-anak tetangga ini Ustaz, yang tidak didukung pahaman orang tua mereka. Jadi bagaimana sebagai tetangga untuk bisa membantu gitu. Kemudian yang kedua dari Mas Fadil, orang tua punya mindset ya kotor, bahaya dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk melawan itu dan mendorong anak-anak untuk bisa bertanam sejak kecil dan prinsip-prinsip apa saja yang harus kita pegang. Kemudian yang ketiga dari Mbak Titi, bagaimana dengan kita yang barangkali tercederai fitrahnya sewaktu kecil dulu. Nah, orang dewasa yang sering bermasalah dan sulit menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Nah, bagaimana membantunya mengembalikan fitrah? Itu terlebih dahulu. Ya, syukran Nahi. Jadi yang pertama tadi tentang fitrah iman ya. Jadi fitrah iman itu tahapannya 0 sampai 6 itu mahabbah, cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul ya, cinta pada kebaikan-kebaikan Islam. Karena di bawah 7 tahun tuh dianjurkan untuk tidak cerita tentang dajjal, perang akhir zaman, neraka gitu ya. Yang indah-indah tentang Islam lah di bawah 7 itu. Gitu. Jadi mahabbah nih tahapnya mahabbah. 7 sampai 10 itu tahapnya tau'iyah, penyadaran. Dengan cara tokoh gitu ya, napak tilas sejarah, bagaimana dia melihat
kesalehan itu bekerja tuh 7 sampai 10. Ya, agar dia sadar untuk patuh. Termasuk berkebun tuh penting ya. Kenapa sih seorang petani harus teratur ngurus tanaman ya? Karena kalau nggak diteratur nanti dia nggak berbuah. Begitu pula hidup. Kenapa harus teratur sholat? Harus taat sama Allah begitu ya. Jadi biar anak-anak mengambil hikmah dari pelajaran. Jadi 7, 10. 11 sampai 14 itu masa wazifah, masa ditempa. Gitu ya, ditempa, diberikan ilmu. Jadi 11 ke atas tuh udah mulai harus outside in ya, harus banyak ilmu-ilmu yang hakikat itu harus masuk dia. Gitu ya, mulai kelas 5 lah atau SMP lah ya, mulai masuk tentang hakikat hidup, bahagia. Sama kayak tanaman ya, di usia itu juga harus sudah mulai ditaruh di tempat yang lumayan keras gitu ya, sehingga dia bisa survive gitu. Ditempa namanya, atau diuji dengan kehidupan. Nah, ketika kita lihat fitrah iman tetangga atau anak kita gitu ya, maka kita harus mengukur nih, ya di tahap mana dia loss-nya gitu ya, di mahabbah apa di tauiyah apa di wazifah gitu ya. Nah biasanya sih kalau kalau misalnya sekarang SMP gitu ya, tidak tertarik sama dakwah gitu ya, tidak suka untuk bicara tentang agama gitu ya, tidak tertarik dengan ilmu Islam, itu ada masalah di tauiyah, di kesadaran. Nah masalah tauiyah kita cek gitu ya, salatnya oke nggak, masih suruh-suruh nggak, oke, kalau itu ada masalah berarti turun lagi ke bawah, ada masalah mahabbah. Gitu. Jadi memperbaiki fitrah iman itu biasanya sih dimulai dari mahabbah. Ya, hampir selalu begitu. Karena yang terjadi di ujung biasanya penyebabnya di rootnya. Nah, rootnya itu adalah mahabbah. Ada juga anak yang nampak rajin sholat ya, tapi robotik gitu, mekanistik ya, karena dia alumni dari pondok. Jadi sholatnya itu ya azan ke masjid, tapi nggak ada gairah, nggak ada binar mata, nggak ada gestur tubuh gitu ya. Jadi mengembalikannya tadi pertama harus diobservasi gitu ya, di level mana fitrah yang nggak tumbuh. Yang kedua, kalau misalnya itu di level mahabbahnya nggak tumbuh, maka mesti diulang prosesnya gitu ya, diulang prosesnya. Kalau anak tetangga ini ya tentunya agak berat ya, karena harus melibatkan ayah ibu gitu ya. Atau kalau mau kita bikin komunitas gitu ya, komunitas misalnya community based education atau community learning center gitu ya, komunitas yang mungkin orang tua bisa menitipkan anaknya ke kita. Nah itu kita bisa punya leluasa atau orang tuanya terlibat ya, kita sadarkan. Nah syukur-syukur kalau bisa disadarkan ya, karena memang fitrah ini perlu petani gitu, petani yang tiap hari nongkrong gitu ya, sepakat nggak? Ya, kalau petaninya kabur-kaburan ya nggak akan tumbuh kan, gitu ya, karena mesti dilihat tiap hari. Jadi mesti telaten gitu ya. Kata telaten itu telitian. Ya. Jadi itu adalah kata-kata yang khusus untuk para petani gitu ya. Teliti, seksama gitu ya. Terus ya kayak anak sendiri lah. Jadi kayak filosofi kopi misalnya, ada filmnya itu filosofi. Jadi petani itu seperti itu gitu ya. Jadi saran saya ya kalau orang bukan anak kita ya harus disadarkan orang tuanya atau dilibatkan dalam proses gitu ya. Gitu. Jadi nanti ya strategi macam-macam ya. Misalnya tadi bisa juga berkebun nih. Orang tuanya mungkin bisa diajak berkebun bersama. Nah, di sela-sela itu kita sampaikan ya bagaimana menumbuhkan fitrah anak, atau nanti anaknya juga kita libatkan dalam proses berkebun sehingga juga fitrahnya bisa tumbuh gitu kan. Karena kecintaan itu datang karena pengalaman ya, termasuk nanti ada ilmu, harus ada dua tuh, ada ilmu, ada kesadaran gitu ya. Itu satu, jawaban yang satu, mudah-mudahan bisa paham. Yang kedua adalah masalah kotor ya, bagaimana menyadarkan anak. Jadi banyak riset sebenarnya anak-anak yang kalau terpapar kuman itu asal jangan parah ya, itu malah lebih sehat gitu. Maka anak-anak kampung tuh sehat bener ya, karena banyak terpapar kuman. Dulu juga saya waktu anak kecil itu ada namanya tahnik ya dalam Islam ya. Jadi tahnik itu orang tua ngunyah kurma lalu dilepeh, dimasukin ke mulut anak, di langit-langitnya digosok gitu ya pakai kurma itu. Dulu saya sama istri, jijik gitu ya. Ternyata belakangan saya dapat riset, itu ternyata sehat gitu ya. Karena bakteri di mulut orang tua itu ternyata jadi imunitas ya buat si anak. Karena udah bercampur sama lipase kan, sama liur. Itu ternyata jadi anti bakteri, anti imun. Gitu. Jadi memang mendidik anak itu jangan berpikir sterilitas tapi imunitas gitu ya. Bagaimana dia imun. Gitu ya. Tentunya di masa pandemik ini ya justru yang paling bahaya sebenarnya bukan di tanah ya, bukan di kebun, yang bahaya adalah manusia kan, karena virus ini kan beredar antara manusia gitu ya, itu yang paling berbahaya itu gitu. Jadi saya juga dulu anak-anak saya di sekolah alam gitu ya, awalnya kita miris lihatnya kan, guling-guling di tanah apa gitu ya, ternyata memang alhamdulillah sampai hari ini anak-anak saya sehat gitu ya, nggak pernah. Ya saya bukan sombong gitu ya, masuk rumah sakit dirawat tuh nggak pernah gitu sampai sekarang, alhamdulillah gitu ya.
imunitasnya cukup kuat gitu. Anak saya yang pertama sudah kuliah kan, sudah selesai kuliah, yang kedua juga, yang ketiga masih sudah jadi dosen juga gitu ya, sudah ngajar lah gitu. Itu alhamdulillah sih sehat-sehat gitu ya, karena memang kecilnya di tempat di alam gitu. Jadi kesadaran ini harus muncul. Tentunya harus hati-hati tetap ya, harus menimbang risikonya, tapi juga jangan dikurung gitu ya, jangan terlalu steril. Oke, gitu ya. Yang ketiga itu tentang bagaimana saya jadi ibu, jadi orang tua, sementara fitrah-fitrah saya itu banyak nggak tumbuh. Yang pertama adalah keyakinan ya, bahwa fitrah itu pasti bisa direcover, pasti bisa tumbuh. Jadi fitrah itu nggak pernah berubah sebenarnya. Gitu ya. Kalau di ayatnya itu la tabdila li khalqillah, tiada perubahan atas fitrah Allah. Jadi fitrah itu nggak akan berubah. Yang ada adalah tidak tumbuh, tersimpangkan, tertutup. Maka orang-orang kafir kalau masuk Islam kan welcome back to Islam gitu kan. Karena fitrahnya itu Islam. Ya, bahkan di hadis itu kan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tua aja yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yuwahidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Tapi Rasulullah tidak mengatakan ayusalimanihi, menjadi muslim. Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir itu sudah Islam gitu ya. Nah, ini masalahnya dia tidak sadar, harus di-tweak up, ditumbuhkan gitu ya. Oke, jadi saran saya itu satu. Jadi ada keyakinan. Yang kedua adalah dipetakan coba fitrahnya ibu ya. Fitrah ibu dipetakan, fitrah mana yang nggak tumbuh lalu direncanakan gitu ya. Itu yang kedua. Nanti kalau perlu tools saya share ke saya atau boleh wapri saya. Tools untuk memetakan fitrah. Yang ketiga, kalau ada ganjalan sama orang tua, maafkan gitu ya. Kadang-kadang kita suka inner child, salah asuh, nyalain orang tua. Ya, pada realitanya memang orang tua kita salah mendidik barangkali ya, tapi jangan menyalah-nyalahkan gitu ya, maafkan malah. Kadang-kadang menyalah-nyalahkan itu membuat kita jadi terhambat untuk tumbuh gitu ya. Terus seorang ibu bilang sama saya, Ustadz saya tuh nggak suka sama ibu saya dulu tuh, ibu saya galak, keras, suka mukul, suka nyubit. Tapi anehnya Ustadz, makin saya tua makin mirip ibu saya katanya. Terus saya bilang gini, Ibu udah maafin orang tua Bunda belum? Belum. Ya itu Bu. Mari kita putus siklus kezaliman ini dengan cukup di diri saya, anak-anak saya nggak boleh gitu ya. Maka maafkan orang tua kita. Jangan salah-salahkan gitu ya. Memang dia salah tapi jangan disalah-salahkan gitu ya. Jadikan masa lalu sebagai hazanah kekayaan hidup kita gitu ya. Yang keempat, ini sebenarnya kuncinya di sini. Yang keempat adalah raise your child, raise yourself. Jadi ada kaidah kalau kita menumbuhkan fitrah anak, fitrah kita juga jadi tumbuh dengan baik. Gitu, itu kaidah yang menarik sebenarnya, dan itu banyak dialami oleh banyak orang tua, termasuk saya. Jadi kalau kita merasa ada fitrah-fitrah kita nggak tumbuh, ayo kita sambut aja didik anak kita, nanti fitrah kita tumbuh. Ya, karena gini, kalau kita ingin menumbuhkan fitrah anak kita, maka kita akan refleksi ke diri kita. Oh, saya belum tumbuh ya, gimana caranya ya? Saya nggak ingin tuh anak saya seperti saya ingin anak saya lebih baik dari saya, maka saya harus berusaha untuk tumbuh. Misalnya gini, anak saya tuh saya ingin anak saya makan makanan yang alami misalnya. Nah, sementara saya sebagai orang tua fitrahnya berantakan nih, gitu, tidur berantakan, makan mie instan terus gitu ya. Nah, kalau kita ingin anak kita makannya sehat gitu ya, maka kita harus ayo Bunda, ayo Ayah, hiduplah yang sehat agar anak-anak bisa lebih sehat. Agar anak-anak kita nggak jadi generasi mie instan misalnya gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi maka ada kaidah raise your child, raise yourself. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak kita, maka itu jadi karunia buat kita untuk menumbuhkan fitrah kita. Oke? Bakat misalnya tadi ya. Bakat anak kita apa ya? Nah, kita sendiri bakat kita apa? Gitu ya. Kita juga belum tahu. Nah, maka dengan cara kita harusnya belajar kan. Apa sih bakat? Apa sih konsep bakat? Bagaimana saya melalui bakat? Akhirnya kita tektok ke kita kan. Gitu ya. Akhirnya kita juga menemukan bakat kita. Gitu kan. Iman misalnya. Kita pengen anak kita nggak kayak kita nih. Pengen anak kita tuh jadi ulama misalnya, soleh, cinta Quran. Nah, kita ini nggak gablak Quran. Nah, akhirnya dengan begitu kita berpikir ya, oke, kalau saya ingin anak saya cinta Quran, saya harus cinta Quran juga kan, gitu ya. Akhirnya kita mencoba cinta Quran, coba bertaubat, sholat malam, menghafal sebisa kita gitu ya. Saya sering menyarankan pada orang tua kalau bisa juz 30 itu, orang tua kalau bisa, orang tua ikut tahsin, ikut tahfiz, paling nggak juz 30 sama orang tua, jangan di outsource. Semua juz di outsource. Pengen anak masuk Quran, memberikan mahkota, tapi kita mahkota secuilnya nggak kita kasih gitu ya, sebagai sebagai awalan gitu. Jadi maka begitu ya, raise your child, raise your child. Jadi optimis, relax, optimis, lah manajemen waktu yang baik ya, manajemen fokus, manajemen energi gitu ya. Karena memang saya yakin ketika kita sambut panggilan Allah, Allah akan juga curahkan berbagai macam kebaikan buat kita. Jadi kaidahnya tadi udah disebut ya. Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil. Gitu. Oke? Mudah-mudahan bisa paham.
Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ini kita sampai jam 15.00. Kita Ya, coba maksimalkan. Insya Allah bisa coba di-compile, Ustaz, pertanyaannya. silakan. Jadi, yang pertama, Ustaz, ini saya izin coba satukan. Kita sudah mencoba membesarkan anak sesuai fitrah, tapi kemudian ada hambatan di orang tua kita, Ustaz, dari keluarga sendiri. Nah, ini bagaimanakah mengatasinya? Nah, kemudian yang kedua ini pertanyaannya saya coba satukan, cukup menarik berkaitan dengan teknis ya di lapangan ketika membersamai anak dalam berkebun. Jadi ketika ada tanaman yang belum berkecambah, nah bagaimana menjelaskan atau menerangkan kepada anak yang ahsan, yang baik gitu ya, untuk anak usia 7 tahun gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk kita-kita yang ada di kota kan dengan hidroponik gitu ya. Nah, kira-kira mungkin hikmah apa yang mungkin bisa kita sampaikan lainnya gitu ya terkait dengan sistem hidroponik ini, Ustaz. Mungkin ada value, saran, inspirasi dari Ustaz juga. Nah, kemudian juga terkait dengan menanam itu kan masa panennya lumayan lama gitu ya. Sedangkan anak-anak senang yang instan. Nah, bagaimana sarannya agar anak-anak bisa enjoy the prosesnya. Kemudian juga ada saran barangkali sebaiknya menanam tanaman apa saja yang cocok untuk anak-anak itu. Ya, ya. Mungkin yang terakhir dulu ya saya jawab ya. Agak banyak soalnya. Yang terakhir itu tadi memang harus memilih tanaman yang cepat tumbuh ya, kayak sawi, cabai gitu ya. Terus apa? Ada sekitar berapa tanaman tuh ya, melon misalnya, apa biji-biji yang itu gampang cepat tumbuh tuh. Jadi kalau untuk anak di bawah 7 tahun jangan kelamaan nanam pohonnya, dia keburu bete gitu ya. Kalau kayak kacang hijau tuh mungkin butuh 2 hari ya sampai dia tumbuh begitu. Jadi memang disarankan untuk anak di bawah 7 tahun jenis tanamannya tanaman yang cepat panen gitu ya, cepat panen. Gitu, jangan terlalu lama panen. Itu ada berapa? Slide saya ada kok gitu ya, berapa tanaman. Oke, terus yang kedua untuk anak 7 tahun. 7 tahun ini sebenarnya sudah masuk ke masa tamyiz ya, masa dia sudah mulai bernalar. Nah, dia harus paham bahwa dunia itu nggak selalu bekerja sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi anak-anak sudah harus belajar kecewa kalau 7 sampai 10 ya. Terus dia harus belajar juga kenapa sampai nggak tumbuh kecambah gitu kan. Nah, dia harus meneliti lebih diajak untuk meneliti gitu ya. Maka tadi 7 sampai 10 ini kan tahap untuk self confidence sama self regulation. Gitu ya. Jangan disalah-salahin. Kamu sih nanamnya nggak benar kali itu gitu ya, tapi di encourage. Ayo Nak, coba lagi Nak. Coba lagi Nak. Ya, memang masa paling capek dalam mendidik kalau saya ingat saya ya. Paling capek dalam mendidik itu 7 sampai 10 ya, karena ini masa anak-anak energinya melimpah dan kita nggak boleh kehabisan ide, ya nggak boleh kehabisan ide. Kita termasuk berkebun ya, berkebunnya harus menantang gitu. Kalau nanam waktu kecil kangkung lagi gitu ya. Dan seterusnya ini juga perlu orang tuanya perlu kursus juga gitu ya. Mungkin perlu magang ke Pak Iskandar kali ya, permaculture 13 hari gitu ya. Agar biar lebih filosofinya juga dapat ya. Ketika anak-anak bertanya, kita menjelaskannya lebih filosofis. Ya, bukan sekedar teknis gitu ya. Anak-anak memang kelihatannya nggak paham, tapi sebenarnya anak-anak paham gitu ya, penjelasan filosofis. Karena pada hakikatnya fitrahnya sudah siap menerima kebenaran, begitu ya. Gitu. Jadi termasuk juga ini belum ketentuan Allah gitu ya, gitu. Allah belum mengizinkan dia tumbuh. Ya bisa jadi karena syarat-syarat tumbuh tidak kita penuhi. Maka dalam hidup itu ada 2 hal, nah gitu, ada stabilitas, ada dinamika. Fitrah itu, benih itu stabilitas. Ya, benih itu pasti baik. Tapi kalau dinamikanya salah, ya cara nanamnya, cara memberikan airnya, medianya nggak cocok, itu juga menyebabkan dia nggak tumbuh. Karena untuk tumbuh itu butuh 2, satu stabilitas, yang kedua dinamika. Gitu ya, dinamika ini teknik ya, cara untuk memenuhi keyakinan terhadap kebenaran gitu ya. Nah itu jadi penting untuk menjelaskan itu. Itu bicara tentang kosmos ya, dynamic stabilism gitu. Terus yang berikutnya tadi tentang hidroponik ya. Hidroponik itu memang siasat ya. Hidroponik itu siasat untuk orang yang lahannya sempit gitu ya. Itu siasat untuk orang yang lahannya sempit menggunakan hidroponik gitu. Jadi untuk belajar sih oke-oke aja kalau menurut saya hidroponik untuk belajar gitu ya. Saran saya nanti kalau bisa berkembang gitu ya, berkembang. Maka tadi berkebun bukan sekedar berkebun dalam jangka pendek, harus di planning jangka panjang. Misalnya 2 tahun dari sekarang kita balik ke desa atau kita bersama teman-teman
sewa lahan misalnya gitu ya, kita bikin perkebunan yang lebih progresif, di mana anak-anak lebih dinamis ya, lebih orientasinya manfaat, anak-anak bisa terlibat. Kalau sekarang anak-anak masih kecil ya berkebunnya masih berkebun buka wawasan lah, ya hidroponik yang kecil-kecil lah. Tapi kalau anak-anak sudah mulai besar gitu ya, mulai 10 tahun, nah sebaiknya mereka sudah mulai ditempa ya. Nah ini mereka perlu wadah untuk ditempa nih gitu ya. Bisa aja sih dimagangkan kemana gitu ya. Nah tapi lebih bagus lagi kalau dimagangkan dalam komunitas kita, itu lebih bagus lagi kan ya. Misalnya kita punya perumahan, sama-sama teman-teman di perumahan kita sewa lahan dekat situ bersama warga ya, kita ngembangin community untuk permaculture atau untuk eco culture dan seterusnya. Anak-anak bisa terlibat. Gitu ya. Ini saran saya begitu. Jadi berkebun ini quick win lah ya, titik tumbuh ya. Tapi kita harus mulai loncat ke depan gitu ya, lebih bagus. Perencanaannya lebih panjang, lebih sustain. Tadi yang pertama apa ya? Saya lupa. Terkait hambatan dari orang tua kita, Ustaz. Tidak sesuai. Ya, kalau hambatan dari orang tua itu biasanya karena kita tinggal sama orang tua, sepakat nggak? Karena dalam pernikahan itu biasanya harus ada yang namanya otoritas gitu ya. Jadi saya sering menemukan hambatan terjadi ketika kita masih tinggal sama orang tua. Ya karena satu hal lah ya. Misalnya orang tua kita memang menghendaki kita tinggal sama kita gitu ya. Atau orang tua nggak ada lagi yang merawat kecuali kita. Atau kita anak bontot ya. Anak bungsu biasanya dijaga betul biar nggak pergi gitu ya. Nah ini kemudian terjadi konflik otoritas gitu ya. Karena pendidikan itu sebenarnya otoritas ayah ibu. Bukan otoritas orang tua lagi. Nah ini memang mengkomunikasikannya harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah syukur-syukur kalau orang tua paham tentang konsep fitrah gitu ya, sehingga nanti bisa berbagi peran. Misalnya ibu atau nenek ya, nenek itu wilayahnya dongeng aja deh menjelang tidur, dongeng, kemudian berkebun sama anak, tapi nenek di luar itu itu otoritas saya. Misalnya masalah gadget, masalah TV itu otoritas saya. Nenek hal-hal yang sifatnya kearifan masa lalu lah, bercerita, berdongeng ya, ajak ke museum bersama cucu atau berkebun bersama cucu sama rame-rame. Tapi untuk urusan gadget, urusan teknologi itu sama saya gitu ya. Jadi ada pembagian tugas. Nah, ini agar orang tua juga nggak sakit hati begitu kan, nggak sakit hati. Jadi nggak semuanya intervensi gitu. Nah ini berapa orang tua, saya banyak kasus gitu, berapa orang tua setuju dengan pembagian tugas, berapa orang tua nggak setuju tapi nggak konsisten gitu ya. Nah ini memang perjuangan ya. Karena yang namanya nenek itu adanya sayang ya. Kakek itu namanya sayang gitu ya. Kalau Ustadz Salim Filah nyebutnya kakek nenek itu sekutu cucu. Jadi cucu mau apa aja dikasih gitu. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita sebenarnya menyadarkan konsep ini. Karena mendidik itu bukan cuma tentang ayah ibu, tapi kakek nenek, paman, bibi, keluarga besar harus disadarkan juga gitu ya. Gitu. Kalau tidak nanti mengganggu gitu ya, mengganggu proses tumbuhnya fitrah anak kita juga. Gitu. Maka ada kaidah. Kalau zaman dulu ada yang namanya rumah gadang ya kalau di Padang gitu ya. Jadi nini mama tuh sama-sama mendidik ponakan. Kalau sekarang konsep itu hilang ya, karena kita sudah urban, rata-rata kita urban dan hidup masing-masing. Gitu ya. Kalaupun nanti melibatkan keluarga besar, kadang-kadang berbeda jauh itu konsepnya dan metodenya karena memang tidak tumbuh bareng ya, tidak tumbuh bersama dengan value yang sama. Gitu. Jadi ini memang perjuangan, maka paling tidak itu saran saya. Kalau misalnya kita nggak bisa freedom ya, memang harus hijrah gitu ya. Kalau misalnya orang tua kita ya paling tidak rumahnya sebelahan. Kalau misalnya nggak bisa pindah jauh ya, tapi paling tidak ada otoritas yang dibelah gitu. Kalau otoritasnya masih nyampur itu susah. Ya biasanya ada kendala. Termasuk yang masih single juga sama ya. Ya kadang-kadang orang tua intervensi terus kan, ya intervensi sehingga kita fitrah kita nggak tumbuh. Saya banyak menemukan single lilah ya, akhwat-akhwat yang umur sudah 30 ke atas gitu. Dia bilang, saya nangis aja mesti lapor katanya. Ya sedih mesti lapor katanya. Jadi kasihan juga ya, nggak pernah jadi dirinya gitu. Nggak pernah jadi nggak pernah jadi the be me gitu ya, selalu menjadi social me, ya bukan the real me. Itu problem tuh. Itu yang sering terjadi, kenapa fitrah itu susah tumbuh ya, karena kita terus dikungkung oleh sesuatu yang kita nggak bisa tumbuh seperti benih ya, taruhnya di panci terus ya, nggak bisa tumbuh nanti kan, atau dipendam di tempat yang nggak tumbuh dia. Oke ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Hari. Ya, Ini alhamdulillah makasih. teman-teman sudah masuk waktu asar juga ya.